Tuhannya orang Yahudi dengan gelar Kristus? Ada Iya. nggak? Kristus Ada itu nggak, kan Bu? yang dinanti-nantikan orang Yahudi. Saya ulang Mesias. lagi, teman-teman. Ada nggak gelar Kristus bagi Tuhannya orang Yahudi? El Eloah, Elohim, El Shaddai, Edonai, Yohepape atau Yehova, terus Jireh, Nggak ada, Rafa, Nisi, Emkades, Shalom, Di situ nggak ada. Elohim, Sekedenu, Rohi, Sama, Sabaoth, El Elyon, El Eroi, El Olam, El Gibor. Ada nggak Kristus, gelar Tuhannya Yahudi dengan gelar Kristus? Ada nggak? Nggak ada bang. Nggak ada. Pertanyaannya, ada nggak penyesat bergelar Kristus? Gak ada. Di mana ada tertulis Kristus penyesat? Di mana? Saya ulang lagi, ada nggak penyesat bergelar Kristus? Bang Jemi jawab, Bang Jemi. Ada. Setahu saya nggak ada bang. Matius 24 nomor 24, waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab banyak penyesat datang dan membawa namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Gelar penyesatnya apa tadi? Akulah Kris. Akulah Kris. Akulah Kris. Itulah yang dikatakan nabi palsu. Ingat, saya simpulkan sebelum Anda ambil alih. Anda tadi mengatakan bahwa keuntungan iblis ketika dia menyesatkan adalah manusia menyembahnya. Di antara manusia ternyata ada yang menyembah Kristus. Kalau Kristus yang disembah oleh Kristen ini adalah Tuhan, pertanyaannya, ada nggak gelar Kristus bagi Tuhannya orang Yahudi? Tidak ada. Lalu Kristus yang Anda sembah ini siapa? Kristus yang Anda sembah ini siapa? Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Berarti gelar penyesat adalah Kristus atau Mesias. Dengan kata lain, 2 miliar manusia di atas muka bumi ini menyembah Kristus. Kalau Tuhannya orang Yahudi tidak pernah bergelar Kristus, yang kalian sembah bergelar Kristus ini siapa? Jawab. Bang Juma, bahasa Ibrani Kristus apa Bang Juma? Mesias. Ya udah. Adakah orang Yahudi menunggu-nunggu kedatangan Mesias? Mereka menunggu Mesias, menunggu orang, bukan menunggu Tuhan. Itulah Yesus yang ditunggunya itu. Yesus orang yang atau Tuhan? Mesias Orang itu atau adalah Tuhan? Yesus. Orang atau Tuhan? Yang mereka tunggu orang atau Tuhan? Yang ditunggu orang Yahudi itu adalah Mesias. Orang Juru atau selamat. Tuhan? Orang atau Tuhan? Orang atau Tuhan? Tuhan yang ditunggu mereka. Inilah saudara-saudara. Yesaya 25 Inilah ayat. saudara-saudara. Inilah lihat penyesat yang nyata di depan kita. Orang Yahudi itu menunggu Mesias, menunggu manusia yang diurapi oleh Elohim, bukan menunggu Tuhan. Bang Juma, Inilah penyesat. dengar. Inilah penyesat. Dengar Bang Juma. Dengar Bang Juma penyesat. Yesaya 25 ayat 9. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Inilah Allah kita. Siapa itu? Apa? Yesaya berapa? Yesaya 25 ayat 9. Oke. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Inilah Allah kita. Siapa itu? Oke, kita baca dulu. Makanya Bang Juma penyesat. Aku bilang penyesat. Oke, kita baca. Oke. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Elohim kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita
oleh karena keselamatan yang diadakannya. Pertanyaan saya, Yesaya ini berbicara tentang siapa? Ayo, yang datang ke Sion itu siapa, Bu Darni? Itu nubuat tentang Yesus itu sendiri. Tunggu, saya ulang lagi. Saya ulang Ucapan lagi. syukur. Saya ulang lagi. Judulnya baca. Iya, saya tahu. Ucapan syukur Sekarang karena ketika musuh berbicara, sudah musnah. Ketika berbicara tentang Sion, itu yang dibahas siapa di sana? Ayo, Bu. Siapa? Oh aku ditanya. Iya. Aku ditanya. Iya, ini Apa tuh? memang ini Apa itu? adalah nubuatan. Ini nubuatan Yesaya ini. Nubuatan apa? Nubuatan Iya, apa? nubuatan. Mereka ini orang Yahudi menunggu. Saya ulang dengar, lagi. ya. Dengar. Saya ulang lagi. Pada waktu itu, Yesaya berapa itu Bang Suma? Yesaya berapa? Yesaya 25 ayat 9. Ya. Saya ulang lagi. Pada saat orang-orang Yahudi menunggu Mesias, apakah yang mereka tunggu ini Tuhan atau manusia? Pastilah Tuhan ditunggu, nggak pula Oke, nunggu manusia. baik. Oke. Saya ulang lagi. Kamu bayarin? Dibagikan malam-malam tadi. Nah, ini beliau tadi yang ikut bagikan nih, Mas Mama nih ya. Keluaran Manusia 7 nomor rupanya itu. 1. Manusia ini rupanya. Keluaran 7 nomor 1. Siapa yang disebut Elohim kita di situ? Elohim itu pencipta langit dan bumi. Saya ulang. Keluaran 7 nomor 1, siapa yang disebut Elohim di situ? Ayo. Semangat. Yuk. Apa ke sini balik? Ini dulu, Yesaya 25 ini nih. Siapa yang Iya, ditunggu orang Yahudi supaya itu? Anda Manusia ngerti. atau Elohim? Supaya Anda ngerti yang dimaksud. Enggak. Ini dulu Elohim di jangan sana lari itu ke sana. siapa? Jangan dulu lari ke sana Bang Juma. Ini dulu Yesaya 25 ayat 9. Tadi Bang Juma, Yahudi menunggu manusia. Sementara ini Elohim yang ditunggu mereka. Tuhan yang ditunggu, pencipta langit dan bumi. Ngapain pula nunggu manusia? Sengit-sengitnya manusia. Keluaran Manusia 7 menunggu nomor manusia. 1. Gimana sih? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim. Siapa yang diangkat sebagai Elohim? Nabi Musa. Nabimu ini cerdas sekali. Wah, yang ditanya Kristen kok dia sekali yang ngomong. Jengkel hati Anda. Gak usah, biarkan mereka belajar. Orang-orang tak berakal ini biarkan belajar. Siapa yang diangkat menjadi Elohim? Siapa? Musa. Siapa? Diangkat Musa. Ini diangkat Musa Musa sebagai Allahnya manusia Firaun. atau bukan? Bukan seperti itu maksudnya Bang Juma. Mama Kenapa Anda mengatakan bukan Musa sementara Kenapa Bang Musa Juma, ini manusia? Bang Juma satukan Yesaya 25 ayat 9 ke sini. Beda Bu Darni, konteksnya. kalau Gimana Anda sih? berbicara mengenai Yesaya, Bu Darni, itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Kenapa? Karena kitab Yesaya itu bercerita tentang raja-raja Yehuda dan bercerita tentang raja-raja Yerusalem. Itu sedang berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem pada zamannya. Kemudian nabi-nabi mereka, tak ada hubungannya dengan Yesus. Coba Anda baca tuh Yesaya 1. Iya, ayo. Tunggu dulu, jangan dulu lari. Ini dulu belum terjawab. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Allah katanya ya, Elohim. Elohim bukan manusia ini ya. Inilah Elohim kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Siapa lagi ini kalau enggak Tuhan Yesus kita? Ya, karena kalian terpengaruh oleh Yesus Kristus yang digurun. Inilah makanya Yesus mengatakan, jangan kamu percaya kepada Kristus yang datang kepadamu.
Kalau ada yang mengaku Kristus, inilah akibatnya. Yesaya 25 itu berbicara mengenai utusan Tuhan yang datang pada masa pada masa mereka diutus, pada mereka itu nabi-nabi. Makanya Anda baca Yesaya 1 nomor 1, penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia, raja-raja Yehuda. Ini jadi Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem pada keempat zaman. Zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hezekia. Bukan zaman Yohanes Pembaptis. Jadi itu tidak bercerita tentang Yesus. Jadi kan Bang Oke. Bang Juma, orang Yahudi jelaslah mereka sampai hari ini menantikan Tuhan Elohim mereka. Kami Tapi umat yang Kristen mereka tunggu, menantikan Tuhan kami juga yang akan datang, yaitu Tuhan yang Yesus mereka yang tunggu akan itu bukan menghakimi Tuhan. dunia. Nah, itu. Yang mereka tunggu itu utusan Tuhan selayaknya Nabi Musa, Nah, itu. Daud, Ini Elohim, Salomo. dengar Bang Juma. Di sini Bukan yang aja Bang ditunggu Juma Tuhan. udah menyesatkan. Bang, baca ayat 20 ayat 6-nya. Dengar ya, aku baca ya. Ya, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa Menyediakan. suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah menyatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan diadakannya. Ini menunggu pencipta ini Bang Juma, bukan menunggu manusia. Oke? Allah kalau Selesai. wala quwata Buatan yang illa lain. billah. Yesus Kristus yang digenapi oleh Yesus itu sendiri. Kristen ini dari mana kok bisa memaknai kitabnya Yahudi seperti itu? Ilmu dari mana? Ngarang paman ngarang. Ngarang. Kalian memaknai kitabnya Yahudi dengan konsep Roma Yunani. Keliru itu. Karena orang-orang Yahudi menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan. Mesias bagi orang Yahudi itu adalah juru selamat mereka. Sama seperti Daud, sama seperti Daud, Musa, Salomo, itu Gideon, sama itu. Hezekia, itu yang mereka tunggu. Bukan Tuhan turun ke bumi. Turun ke bumi manusia hancur. Karena kalian mengusung konsep Kristus Tuhan yang di padang gurun, ya seperti itulah adanya. Kalian memaknai kitabnya agama lain dengan serampangan seperti itu. Oke? Jadi kembali kepada tema kita, bahwa Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Elohim. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan kepada manusia untuk menyembah kepada Kristus. Adakah Tuhannya orang Yahudi bergelar Kristus? Enggak ada. Adakah penyesat bergelar Kristus? Ada. Siapa penyembah Kristus hari ini? Kristen. Yuk, makasih Bang Zuma. Oke. Selamat malam Bang Zuma. Salam. Malam ya, lama tak ketemu ini. Iya. Silakan. Oke, narasi Bang Zuma itu kelihatan bagus ya, tapi sebenarnya itu kan Anda lagi mengarang. Jadi begini ya, pernyataan Yesus itu
di dalam Matius pasal 24 yang dikutip tadi seolah-olah mau mengingatkan bahwa yang bergelar Kristus itu adalah penyesat, dan itu adalah yang orang Kristen akui, yang ngomong itu adalah Yesus. Lalu seolah-olah Bang Zuma mau bilang Yesus itu ya penyesat, atau orang Kristen sedang mengikuti yang sesat, begitu ya? Bung, Ya, Yesus Bang Zuma kan ya. berpesan kepada muridnya agar waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus kan? Bang Zuma berpikir bahwa Paulus itulah yang menjadi Kristen pertama. Bukan. Nah, justru Saudara, itu, Bang Zuma, dengar dulu, dengar ya, Astaga. ini narasi saya. Bang Zuma salah, seolah-olah orang Kristen sedang mengikuti Paulus. ya emang. Karena Lalu- sebelum Paulus Hah? sudah ada Hah? Kristen. Oke? Lah memang nggak ada Kristen sebelum Paulus. Loh, sebelum Paulus sudah ada Kristen. Siapa? Di mana dalilnya? Ngerti tidak? Paulus bertobat pasal berapa di dalam Kisah Para Rasul? Oke, sejauh mana pemahaman Anda tentang konteks Alkitab? Coba jabarkan kepada saya pasal berapa Kristen itu ada, pengikut Kristus itu ada di dalam Kisah Para Rasul? Pasal 11. berapa? 11. Dari mana dalilnya? Coba silakan baca kalau itu di pasal Loh, 11. Anda mau Oh, belajar atau pura-pura nggak tahu Bukan, ini? Tidak ada pasal 11 baru disebutkan ada orang yang mengikuti Yesus. Anda salah. Gereja itu lahir Kisah 2. Paulus itu bertobat pasal 9. Gereja. Artinya Oh, kok aneh? Kok Kisah aneh? Para Rasul 2 itu sudah ada gereja. Kok aneh? Gereja apa, weh? Lul. Gereja. Anda tidak percaya, Anda tidak ngerti kan? Nah, di sini parah. kesalahanmu, Bang Zuma. Parah. Kisah Sekarang Rasul 2. sekarang yang Anda terjemahkan gereja itu apa? Gereja itu tubuh Kristus ya. Kan Tubuh saya bilang begini. Kristus. Kok jadi Tubuh tubuh Kristus Kristus? itu gereja itu. Oke, Masolang oke, generasi. Oke, sekarang saya dulu yang menyampaikan ya. Di dalam Silakan Matius Anda. 14. Yang Oke, tadi Anda dengar sebut ya. gereja itu tertulis di mana? Ya sudah. Kepas. Matius pasal 2 pasal 16 ya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia, engkau adalah nabi yang kemudian. Lalu Yesus berkata, menurutmu siapakah aku ini? Lalu dijawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perhatikan ya. Lalu atas dasar itu Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan ya mendirikan jemaatku. Udah, Mana gereja? mendirikan jemaatku. Jemaat itu ya gereja. Nenek Jemaat itu Mukiper. gereja. Oh, nenek Mukiper. Anda telah kalah. Makanya Bang Zuma begini. Saya oke. ingatkan Anda belajar teologi berapa SKS? Saya belajar 1000 SKS per hari. Bohong. Oh, iya dong. Ya. Ini pembohong. Kok Inilah bohong? penyesat itu. Nah, saya Kok ingatkan Anda Bang bohong? Zuma. Oke. Oh, sorry, Sekarang kita bicara sehat sekarang. Sekarang bicara Iya, sehat. iya, oke. Saya mau Oke, tanya oke. dulu Anda. Anda menghargai enggak ada sarjana di kelompok Anda, di agama Anda? Anda enggak sarjana, ada master, ada doktor? Ada. Belajar, betul. Ada. Betul. Nah, di dalam agama yang lain selain agama Anda ada tidak? Di Hindu, di Buddha, di Kristen ada enggak menurut Anda? Ada. Oh, ada. Nah, jika begitu, kalau kalau Anda baru belajar yang Anda model-model begini, lalu Anda menggurui orang-orang yang sudah belajar, gitu. makanya Oke. Anda tidak ngerti teologi. Oke, Saya tanya Anda, oke. 1000 Oke. SKS itu mata pelajaran apa, mata kuliah apa yang Anda pegang? Mata kuliah mewaraskan Kristen. Tidak Itu setiap ada. hari yang Bohong belajar lagi. itu. Pembohong Bagaimana lagi Anda. mewaraskan Pembohong Kristen supaya lagi. tidak gila permanen. Anda tidak pernah belajar, tapi Anda Oke. menggurui. Oke, Sorry, sekarang saya tanya. begini. Sekarang saya Sekarang tanya begini. dulu. Jangan Anda bertanya. Kaidah- Tanya Anda kaidah yang ilmu pintar, apa Anda yang yang Anda pegang surjana. sebagai yang berkada Katanya Anda teologi? yang surjana. Oke, Sekarang saya oke. tanya sama saudara. Silakan. Tanya sama saudara. Ketika kemudian Petrus atau Kepas ini diajarkan di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan saya, jemaat-jemaat yang dibentuk oleh Yesus itu jemaat-jemaat berkulub
atau tidak berkuluk? Jawab dulu. Berkuluk itu apa? Sorry. Berkuluk. Bersunat atau tidak bersunat? Oke, ya. Apa oke-nya? Apa oke-nya? Saya jawab ya. Jadi apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 16 itu masih buat. Yesus Gigi lu Oke, tidak mengerti, panjang. Bukan, Gigi lu Anda panjang. tidak mengerti. Ini yang Anda kamu tidak mengerti. dapatkan. Anda tidak mengerti, maka saya Ini bilang, yang kamu dapatkan, belajar mendapatkan ijazah teologi. S1, S2, S3, S tontong, tapi song. Saudara, kau diam, saya Umat jarin. tidak bersunat, Oke, umat jangan tidak jangan bersunat, jangan berkuluk. di mute. Diam, Jangan di mute ya. diam, saya jarin kau. Dari dulu kau memang gila. Dari sejak zaman Zoom kau sudah gila memang. Kau ajarin samamu ya. Kau ajarin samamu. Ijazah seseorang. Ijazah itu, diam dulu anak kecil. Diam dulu anak kecil. Anak kecil diam. Kalah. Anak kecil diam. Mute. Anak kecil diam. Gantian kita ngomong kan? Gantian. Tenangkan diri Anda, tenangkan Oke, diri 5 Anda. menit. Bang Pradesi. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Jangan karena Anda setiap hari makan anjing, Anda menggonggong di sini, ya. Diam, tenang. Jangan ngos-ngosan. Lidahnya dimasukkan, lidah dimasukkan, lidah. Bagus. Dengarkan. Ijazah itu hanya bukti orang itu pernah sekolah, tapi bukan bukti kalau orang itu pintar. Paham ya? Paham ya, Dek? Itu. Camkan itu baik-baik. Kau mungkin berlapis-lapis ijazahmu. Ada warna kuning, coklat, hijau di langit yang biru. Ya, tapi bukan berarti kamu lebih paham Bible daripada Bang Suma. Oke? Sekarang ketika Anda berbicara yang disebut Kristen itu bukan murid Paulus yang pertama di Antioquia. Lantas saya tanya, mana dalilnya? Anda lari ke Matius 16. Matius 16, ketika Anda mengatakan jemaat ini adalah Kristen, Anda berarti tuyul, bakar ijazah kau itu. Galatia 2 nomor 8, Paulus mengaku Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Paulus yang ngomong. Berarti jemaat yang dibangun oleh Petrus pertama kali adalah orang-orang Yahudi. Kurangi makan tikus. Oke? Kurangi makan tikus supaya otakmu berfungsi dengan baik. Sudah. Saya ulang Sudah lagi belum? pertanyaan saya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Jemaat yang dibangun oleh Kepas atau Petrus atas perintah Yesus itu jemaat orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab pakai dalil. Bicara dulu Bang Suma sebelum habis baru saya jawab semua. Nggak usah kau ngomong kayak gitu. Nggak takut. usah, kau udah ngomong. Tunjukkan Oke. Berarti apakah saya ngomong ya. jemaat yang mula-mula didirikan Oke. oleh Kepas itu orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab. Oke, saya yang jawab ya. Ya memang Boleh situ. jawab ya? Anda Jangan boleh suruh jawab. orang situ. Biar Di situ saya kan yang jawab, punya saya jawab. ijazah tapi palsu. Oke, diam saja, diam. Biar ini giliran saya. Oke, giliran saya ya. Petrus itu dialah sebagai tokoh yang memang dipanggil sebagai rasul untuk orang Yahudi. Paulus adalah tokoh atau rasul untuk non Yahudi. Tetapi gereja sudah berdiri di Kisah Rasul 2 sebelum Paulus bertobat. Ya, dan itu menggenapi nubuat Yesus yang menyatakan di atas batu karang ini. Kalau saya balik, kalau Bang Zuma mengerti kata akan secara tensis, ya, itu mau menyatakan waktu Yesus berbicara itu belum ada jemaat karena masih akan. Jadi Anda tolong pahami tensis itu adalah mengantarkan, menunjukkan bahwa memang pada waktu si pembicara itu bicara itu belum ada jemaat. Oke. Tetapi yang percaya Yesus ada, yes, sudah ada yang percaya Yesus, tetapi belum disebut sebagai jemaat. Baru Kisah Rasul pasal 2 itu dicurahkan Roh Kudus, lalu disitulah berdiri gereja, sehingga sesuai dengan 2 Korintus pasal 13 itu, pasal 3 itu mau menyatakan bahwa baptisan Roh Kudus menjadikan orang-orang percaya menjadi satu tubuh. Disitulah gereja berdiri, yang artinya Paulus bukan pendiri atau tokoh pertama jadi Kristen, atau Paulus menjadikan dirinya sebagai tokoh lalu orang-orang Kristen sekarang itu pengikut Paulus. Anda salah. Paham enggak? Tensisnya tidak berkata bahwa Paulus di situ sebagai tokoh. Oke, itu dulu.
Oke, saya tepuk tangan dulu atas kebodohan Anda ini. Ini ijazah palsu ini kayak gini. Ijazah palsu ini kayak gini nih. Anda tidak Sabar. Ini giliran saya. Dengarkan, orang yang tidak punya ijazah tapi lebih cerdas dari malaikat yang datang kepada kau itu untuk menjadikan kau Kristen. Dengarkan. Saya bertanya tadi, apakah jemaat yang dibangun, yang didirikan mula-mula oleh Kepas itu orang-orang Yahudi atau non-Yahudi? Enggak dijawab karena malu. Saya sudah jawab. Saya sudah Sabar jawab. anak kecil. Justru saya bilang. Anak kecil sabar. Nanti kau tanggapi. Oke. Nanti kau tanggapi. Malu sama ijazahmu yang menumpuk tapi palsu. Ingat Adinda, ketika Anda membawa Matius 16 nomor 18, di situ yang ada adalah kata aikodomos. Aikodomos itu tidak ada arti akan, tidak ada kata akan mendirikan, gak ada. Aikodomos itu artinya mendirikan. Jadi terjemahan yang betul adalah, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Bukan akan mendirikan, tapi sudah mendirikan. Jangan kau hanya berpacu kepada lai, sedangkan kamu mengatakan kau orang berijazah. Jangan. Kurangi makan tikus. Di situ jelas dikatakan aikodobeok. Artinya apa? Aku dirikan, bukan aku akan. Tidak ada kata akan di sana. Jangan kau tambah-tambahin. Jadi Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ingat, jemaat sudah didirikan oleh Petrus dan Yesus. Jemaatnya adalah orang-orang Yahudi. Jemaatnya orang-orang yang tidak makan babi. Jemaatnya orang-orang yang bersunat. Jemaatnya orang-orang Sabat. Jemaatnya yang mengkitabkan kitab Tanak, tidak tersentuh oleh kitab Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Pararang dan seterusnya. Ingat itu. Oke? Jadi jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus itu adalah agama Yahudi yang mereka tunduk berserah diri kepada hukum Torah atau hukumnya Nabi Musa. Kalisteng itu penumpang gelap di luar dari mereka. Itu nanti di Antioquia baru ada itu. Oke? Sampai sini paham, Dek? Jadi saya bertanya, yang jawab saya sendiri. Tugasmu apa? Ngeyel. Ngeyel tugas kau itu. Dari dulu kayak gitu aja terus. Sok pintar, sok paten, sok cantik, tapi isi perut gak ada, isi kepala gak ada. Isi perut benda. Lari Malu dia. Pasti malu. Jangan kau bawa ijazahmu di sini, Dek. Belum cukup usiamu, Dek. Lanjut. Ya, ini Bang Jemi. Apalagi Bang Jemi, silakan. Tapi Bang Juma, kalau Bang Juma mengatakan seperti, kalau Bang Juma mengatakan bahwa Paulus nabi palsu, nanti Bang Juma bertentangan dengan dua dalil, Bang. Silakan. Begini, Bang. Lanjut, Saudara. Saya kemarin belajar dari Bang Tahta ya. Begini, Bang. Kita ambil ke ini, Bang, kebetulan sebentar. Surat Yasin, Bang, ayat 14, Bang. Begini, Bang. Mati meja. Ketika kami mengutus dua orang utusan itu, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ketika saya ngobrol dengan Bang Tahta, ini kan diperkirakan untuk jemaat di Angkop. Bang Zuma itu suara kipas. Ya? Ya, lanjut. Udah aman. Udah ya. Lanjut, Bang. Saya, Bang. Lanjut lagi, oke. Itu apa itu ya? Itu suara apa ya? Colokan kali kan dah. Coba colokannya dibuat. Aman kok di sini. Mencaski kah? Iya. Oh iya. Udah aman. Nah, kalau begini, Bang, berarti kan kalau kami itu berarti kan Allah Subhanahu wa taala ya, Bang. Berarti dua utusan ini kan Rasul, Bang. Begitu, Bang.
Berarti ini otomatis Sudah. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengirimkan 3 utusan, sedangkan kemarin bicara itu dengan Bang Tahta itu di Kubah Hijau itu. Ini salah satunya ini adalah Petrus, Saulus, satunya lagi saya lupa, Yakobus kali kan kalau nggak salah. Berarti kan dalam Quran Abang sendiri mengatakan bahwa Saulus itu seorang rasul, Bang. Nah, itu pertama, Bang. Terus yang keduanya Bang, bertentangan dengan ayat Al-Sa'af ayat 14, Bang. Surah ke-61, Bang. Begini, sebentar saya lihat dulu ya, Bang. Sebentar. 61 Al-Sa'af. Al-Sa'af. Ya, sambil disapa Bang Kores. Assalamualaikum Bang Kores. Ustaz Talib. Assalamualaikum Ustaz Talib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya nggak bisa. Di ayat itu mengatakan begini, Bang. Noise keras kurang ya? Oh ya? Iya, agak keras kalau diam. Nah, ini udah aman. Lanjut Bang Jimmy. Oh ya. Di ayat itu kurang lebih mengatakan begini, Isa bertanya, siapakah yang... Kuat suaramu Bang Jemi, kuatkan. Oh iya, pakai headset. Di situ mengatakan, di ayat itu mengatakan, Isa berkata, siapa akan menjadi penolongku? Lalu Allah membantu, mereka terbagi 2 golongan yang kafir dan golongan yang beriman. Lalu Allah membantu golongan yang beriman. Sedangkan posisi kalau sekarang kan, menurut Abang kan ajaran Paulus tuh yang sekarang menang. Berarti kalau sampai kejadian yang diprediksi Abang berarti salah berarti ayat ini atau makanya nanya ke Abang gitu gimana pendapatnya? Iya. Di Al-Quran itu tidak ada sedikit pun membahas tentang Paulus. Itu nggak ada. Itu tafsir. Iya, tafsir betul. Itu tafsir. Ya, itu tafsir. Tetapi sebelum jauh untuk menelan tafsir ini, baca dulu dong ayat 29-nya. In kanat illa sayhatan wahida fa idzahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka seluruhnya mati. Sekarang apakah itu pernah terjadi di Antioquia pada zaman Paulus? Itu dulu. Pernah nggak terjadi Antioquia hancur, lebur kayak Sodom Gomora diceritakan pada zaman Paulus? Pernah nggak itu terjadi? Nggak tahu Bang, saya nggak tahu. Nggak pernah. Berarti itu tidak bercerita tentang zaman Paulus. Yang pertama. Yang kedua, yang diceritakan di dalam Al-Quran surah Yasin itu, yang mengutusnya bukan Nabi Isa. Yang mengutusnya adalah Allah. Bukan Nabi Isa yang mengutus, tetapi Allah. Jelas ayatnya tuh. Maka aku arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika aku mengutus kepada mereka 2 utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian aku kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Pertanyaan saya, apakah Allah yang mengutus Paulus? Di mana dalilnya? Sedangkan Al-Quran ini yang diceritakan di sini adalah Allah yang mengutus utusan yang ketiga. Sedangkan Al-Quran ketika kita berbicara mengenai utusan, walaqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Sedangkan di dalam ayat 29 diceritakan tempat utusan ketiga dan kedua dan pertama ini diutus, Allah hanguskan, Allah habiskan seluruh yang ada di sana. Apakah itu terjadi pada zaman Paulus? Tidak.
Berarti tafsiran itu perlu diuji lagi. Perlu diuji lagi. Karena memang ya Paulus dengan Bang Tahta betul Bang, maaf Bang motong. Kata Bang Tahta sendiri, Bang Tahta bilang lemah katanya. Tafsir memang ada tafsirnya Bang. Dilihatin sama Bang Madu. iya ada tafsir Lemah tapi katanya. itu lemah. Iya. Memang Iya, betul. gitu. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Kalau disebut Paulus, bahasa Arab huruf fa kan ada. Harusnya yang diutus itu fulus. Bukan bulus atau baulus. Karena huruf fa dalam bahasa Arab juga ada. Huruf sa atau sin dalam bahasa Arab juga ada. Kenapa harus bulus? Kenapa enggak faulus atau fulus atau bulus? Kan ada tuh. Jadi itu hanya pandai-pandaian untuk merangkai saja, karena itu adalah tafsiran. Tafsir tidak ada tafsir yang mengatakan bahwa itu adalah Paulus anak dari keturunan Benyamin. Itu nggak ada, nggak ada itu. Itu hanya tafsiran orang-orang Kristen saja. Ketika para penafsir mengatakan itu Bulus, oh Bulus ini yang dimaksud adalah Paulus. Itu enggak Bang, enggak diceritakan seperti itu. Jadi kalaupun ternyata yang dimaksud Al-Quran itu adalah Paulus, berarti Paulus ini orang benar di Islam. Paulus ini ternyata mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengajarkan merasulkan Nabi Isa alaihissalam. Kalau itu adalah Paulus, berarti Al-Quran lagi-lagi mensucikan nama Paulus dong. Berarti Paulus tidak mengutuk Yesus. Berarti Paulus tidak mengajarkan menyembah kepada Kristus. Berarti Paulus ini lagi-lagi difitnah di Kristen. Berarti sudahlah Adam difitnah, sudah itu Tuhan difitnah, Adam difitnah, Yesus difitnah, Paulus difitnah. Ternyata Al-Quran bukan hanya mensucikan fitnahan Kristen terhadap Yesus doang, tapi ternyata Al-Quran juga berfungsi mensucikan Paulus dari fitnahan orang Kristen. Jadi serba salah. Kalau ini adalah Paulus, maka Paulus orang benar, karena diceritakan dalam tafsir orang ini adalah orang yang mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengajarkan hanya beriman kepada Isa sebagai utusan Allah saja. Mundur kena, maju kena, kiri kanan kena, atas bawah kena, gak ada jalan. Hanya semata-mata ingin diakui ada loh nama Paulus dalam tafsir itu doang. Tapi ternyata ketika diiyakan, Paulusnya ini adalah orang yang benar yang mengajarkan tauhid la ilaha illallah Isa Rasulullah. Kecuali ternyata Paulus dalam tafsir itulah yang mengajarkan agama kekristenan di Antioquia. Ternyata nggak ada itu. Seperti ajaran iblis di dalam seruan iblis di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18 nomor 18, iblis berseru, inilah Paulus, utusan yang maha tinggi, utusan sang maha benar. Dia adalah orang-orang yang diutus untuk menyelamatkan kalian. Kecuali seruannya seperti itu dalam tafsir, ternyata nggak ada. Seruan iblis di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 18 mendukung penuh kerasulan Paulus. Apa kata Paulus? Dalam nama Yesus. Diusir iblisnya ketika iblisnya berseru, Paulus adalah utusan yang maha tinggi, mengajak kalian untuk kepada jalan keselamatan. Paulusnya marah. Kenapa Paulus marah ketika iblis menjadi juru selamat, juru bicara kerasulannya? Karena Paulus kelihatannya tidak mau diketahui kalau atas kerasulannya itu dukungan dari iblis. Maka Paulus mengusir iblis yang teriak-teriak bahwa dia adalah rasul utusan Tuhan. harusnya kalau Paulus ini orang benar, ketika iblis menyerukan kalau dirinya adalah utusan yang maha benar, maka dia mengatakan, wah iblis pun sudah menjadi Kristen. Haleluya. Iblis sekarang ikut-ikutan menjadi benar sekarang iblisnya. Tapi faktanya
Paulus mengusir iblis tersebut. Artinya Paulus tidak ingin diketahui kalau yang menjadi juru kampanye kerasulannya adalah iblis. Saya kira begitu. Lalu yang itu bang, oke. Lalu itu bang yang maaf bang, sekali lagi yang surah Al-Sabnya bang, itu maksudnya saya yang Al-Sab ayat bilang berapa? omongan ayat 14 juga bang, surah yang nomor 61 ayat 14 bang. Kan saya bilang tadi dua yang menurut saya kok bertentangan abang sama Al-Quran gitu. Ustaz Tata. Yang ini enggak, saya nanyakan makanya bang, nggak menghakimi, enggak. Iya, Yang ayat Al-Sabnya bang, ayat 14 bang. Baik. Kan yang diseru situ orang-orang beriman, saudara. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Man ansari ilallah qalal hawariyun nahnu ansarullah fa'amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifa fa ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah sebagaimana Isa anak laki-lakinya perempuan manusia bernama Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan ajaran Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lagi menjadi kufur. Lalu kami beritakan dan kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Maksudnya gimana ini bang? Iya, berarti kan kalau menurut abang kan dari paparan abang yang tadi di awal, Kristen itu kan Besarkan suaranya Bang Jimmy. Bang Jimmy besarkan suaranya. Pak awalnya. Berarti kan menurut abang kan dari uraian abang yang di atas yang tadi kita dengarkan bareng-bareng itu, menurut abang kan Kristen disesatkan oleh Paulus. Sedangkan di sini di ayat ini kan mengatakan begini bang, Allah itu memberi kekuatan kepada orang yang beriman, mereka menjadi orang yang menang, gitu bang. Lalu Kan bertolak belakang jadinya bang. Berarti kalau menurut abang kan kalau menurut abang kan kalau Paulus yang sekarang yang aliran ajaran Paulus yang menang kan gitu. Ngerti nggak bang? Ngerti bang? Saya gimana yang terang ini ya? Gini. maksudnya gimana? Ada yang paham nggak? Paham gini bang. Menurut abang kan sekarang kan kekristenan itu kan alirannya aliran Paulus gitu bang, betul nggak? Iya. Yang sebenarnya yang kafir gitu kan, istilahnya gitu kan bang. Sedangkan Siap. di ayat ini mengatakan kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu menjadi orang-orang yang menang. Berarti orang yang beriman yang menang bang. Berarti kan bertolak belakang gitu bang. Maksudnya. Oh, Ngerti iya nggak? iya. Dasarnya ngerti nggak, Bang? Kamilah penolong iya. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, segolongan kafir. Lalu kami betul. berikan kekuatan. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Ya. Oke, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Ya. Jadi gini, saudara, kemenangan yang dimaksud di sini bukan kemenangan seperti yang Anda pikirkan. Yang dimaksud kemenangan di sini adalah mereka menang sehingga mereka tidak disesatkan. Mereka menang sehingga mereka tidak disesatkan. Sedangkan orang yang menang ketika yang Anda maksudkan ini adalah seperti Paulus, seperti Kristen yang ajarannya sampai hari ini tetap ada kan? Itu maksud Anda? Iya. Tetapi yang dimenangkan oleh Allah di sini adalah mereka yang menjadi penolong ajaran Allah. Bukan berarti mereka itu tidak mati, tidak. Bukan berarti yang menang itu karena di situ tidak ada peperangan, saudara, kecuali antara ajaran daripada Nabi Isa itu terjadi peperangan di dalamnya. Itu kan tidak ada peperangan di situ. Oh enggak ada peperangan bang. Nggak ada bang. Ini kan maksudnya peperangan pemikiran, peperangan ini bang, peperangan kalau kita mah kalau negara mah ideologi gitu bang. Iya. Artinya ketika dikatakan hal seperti itu bukan berarti menang fisik kan? Bukan.
Ya. menang pemahaman, menang pemikiran, menang Ya itu aliran. dia. Berarti murid-murid Yesus tetap menang. Karena mereka tidak berhasil disesatkan. Sedangkan yang Anda katakan ini, kenapa jadi Kristen yang berjaya? Di ayat lain Al-Quran mengatakan apa? Sa'asrifu an ayati alladhi yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjukku, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Ini untuk Kristen yang hari ini. Ketika Yesus datang, Isa datang, mereka menyombongkan diri tanpa alasan yang benar. Wa iyarau kulla ayatil la yu'minuna biha, la yu'minu biha. Ketika kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaanku kepada mereka, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa petunjuk, tuh, Yesus datang membawa mujizat, apakah mereka beriman? Tidak. Yesus datang kemudian membawa jalan menuju kepada Allah, apakah mereka beriman? Tidak. Yesus mendatangkan kemudian beberapa mujizat, apakah mereka tunduk? Enggak. Tapi ketika mereka diajarkan, jadikanlah kemudian hal yang buruk itu menjadi jalan yang kau tempuh, mereka menempuhnya. Ini yang terjadi. Coba Anda bayangkan, Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, melakukan hal banyak di tengah-tengah mereka. Apakah mereka beriman? Tidak. Tapi seketika ada keluar dari kubur, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Apakah mereka kemudian ikut? Ikut. Mereka menempuh jalan itu. Makanya kalau saya kaitkan nih, di dalam pengajaran Yesus, dia mengatakan bahwa angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain bangkit pada hari ketiga. Maka ketika ada penyaliban, apa khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Yesus yang telah kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi kalian angkatan jahat. Maka apa kata Petrus di Data 40-nya? Selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Artinya, tinggalkanlah jalan yang kau tempuh selama ini, yaitu ingkar kepada Yesus. Sehingga keingkaranmu melahirkan engkau pada endingnya menyalibkan oknum yang diserupakan dengan Yesus. Apa yang terjadi? Kalian melanjutkan terus kesesatan kalian, sehingga yang kau salibkan itu dijadikan sebagai Tuhan untukmu. Ini yang dikatakan Al-Quran. Wa iyarau sabilal ghayy yattakhizu sabila. Itu kata Allah. Kenapa demikian? Karena mereka mendustakan data-data yang Yesus sampaikan kepada mereka. Jadilah Kristen itu membanyak, membludak sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka mengingkari ucapan-ucapan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Ini yang katakan Al-Quran. Jadi itu bukan kemenangan, saudara. Itu bukan kemenangan, itu kutukan. Itu bukan kemenangan, itu kutukan. Sedangkan murid-muridnya, mereka mati dalam keadaan beriman kepada Yesus. Mereka mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Mati dalam keadaan beriman, itu adalah kemenangan yang nyata. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran, yang Anda sebutkan tadi di ayat berapa tadi itu? 14, Bang. 14 dari ayat surah As-Saff kalau nggak salah. Iya, As-Saff ayat 14. Allahu Akbar. Oke, Itu baik. Bang. Makasih Silakan. Bang, makasih Bang. Terima kasih atas Terima kasih, Saudara Jamie. pelajarannya Bang. Oke, baik. Lanjut ya, Bang Juma ya. Ada lanjut lagi dulu ya. nih ijazah palsu nih. Coba tadi buka Matius 16 ayat 18 itu. Oh, Ya. tadi dia Oke, sempat dari belajar. teks. Oh enggak.
Bang Juma, kami ini tidak seperti Anda lagi. Habis ngecek ijazahnya dia tadi. Oke, tak apa-apa lah, silakan. Bukti Bang Zuma tadi menggunakan kata asli, saya mau tes. Nah, karena Anda sedang melakukan penyesatan, oke ya. Coba kata kerjanya. Kata kerjanya di situ tadi apa, Bang? Aikodemeo itu dengar. Aku coba Anda, mendirikan. Aikodemeo itu jelas tuh. Jelas kan? Bang Juma? Benar atau tidak? Betul. Tahu enggak Bang Juma? Aikodemeo kata perintahnya aikodemos. Bang Juma, dan saya mau di tanya. atas batu karang ini aku mendirikan. Mendirikan apa? Mendirikan apa? Izinkan saya bicara. Ya, karena silakan. Anda sudah tersesat di situ. Silakan Bang Zuma. Mengerti ya? Karena dalam satu kata bahasa Yunani, satu kata kerja itu mengandung tensis. Tensis mengerti kan? Kata kerja bahasa Yunani mengandung tensis. Saya mau tanya, dengan oikodomos itu kira-kira tensisnya yang di situ dipakai Yesus tensis apa? Ini jelas, ini perintah ini. Ini perintah. Mana ada perintah itu? Engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus. Aduh, dan di atas batu karang ini aku mendirikan. Jadi Bang Petrus Zuma. ini, Bang Zuma, dengar. jangan lari. Petrus Jangan lari, ini, dengar. Petrus ini diberi perintah untuk melanjutkan tongkat estafet pengajarannya. Tidak ada itu. Dan di aku teks. berkata kepadamu, dengar. Dengar. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lalu di mana di situ Kepadamu, mana di situ kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang Kepas supaya jangan memberitahukan kepada siapapun kalau dia adalah Mesias. Perintah atau bukan? Perintah atau bukan? Perintah atau bukan? Lalu Yesus melarang muridnya, yaitu Kepas, untuk supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Pertanyaan saya, itu perintah atau bukan? Perintah bukan, beda perintah dengan melarang ya. Kalau itu saya pintar sekali. Tahu Bang? Pintar sekali. Giliran saya Bang ya. Silakan. Oke. Di kata kerja yang Anda kutip, oikodomes itu, di kata kerja itu bukan kata perintah, kata kerja atau saya katakan cakupan dari ucapan Yesus. Tidak ada cakupan. Cakupan dari ucapan Yesus itu muatannya adalah perintah. Tambahin kata lagi. Oke ya. Loh, tidak. Kamu itu ijazahmu buat apa ijazahmu itu? Jangan lari. Ijazahmu itu untuk apa? Ijazahmu itu untuk apa? Dengar Bang Zuma. Jelas Yesus, dengar. Yesus berbicara kepada Petrus, cakupannya itu perintah. Itu perintah itu. Lalu Yesus melarang. Buka kata kerja. Melarang itu apa? Melarang itu apa? Oke ya. Melarang itu apa? Sudah lari dari konteks, dari kata yang dia sebut. Kata mendirikan ya. Yang kita bahas kata mendirikan. Ingat ya, jangan lari dulu. Bang Zuma jangan lari. Yang kita bahas yang Anda kutip tadi adalah kata oikodomeso. Sudah. Anda lari. Ingin menguliti kata itu. Saya tanya Anda. Oke. Bikin dulu tesisnya. Bang, ini belajarnya kayak gini Bang. Izin Gurunda ini mau belajar. Tadi dia bilang kan ada akan di situ, kata akan. Coba kalau kita klik di dalam paralelnya kan, pas kita buka nggak ada di situ akan mendirikan, malah artinya mendirikan semua. Itu tahu nggak kan? Itu yang Anda buka ini tahu nggak apa ini? Tidak mengerti Anda kata tensis. Anda tidak mengerti tensisnya. Udahlah kau ijazah palsu, kau ijazah palsu. Inilah bukti Anda hanya tahu membuka begini tapi tidak tahu bahasa asli. Ijazah palsu. Oke, saya bilang ya. Yuk semua yang di sini ya. Sudah. Bukan di situ. Saudara, orang berilmu itu bukan begitu cara diskusinya. Yang kita cari sekarang ini adalah jemaat
yang Petrus dirikan itu kumpulan orang Yahudi atau non Yahudi? Oke, saya jawab ya. Anda sudah lari ya dari kata kerja yang Anda maksud ya. Loh. Saya 5 menit, satu menit, Cakupan dari data perintah mendirikan tadi itu adalah perintah. Oke, larangan oke. itu kan perintah itu. Anda jangan potong saya. Jangan potong ya. Di dalam penggunaan kaidah bahasa Yunani setiap kata kerja mengandung tensis. Oke. Dan di dalam tensis yang dipakai oleh Bukan Yesus itu yang sedang adalah dibahas, saudara. Saya tadi membawa kata ekodomeo itu karena kamu menambahkan kata akan. Itu dek. Karena Makanya kata saya bawa akan itu. diambil kala futur. Tidak ada Futur. kata akan di sana dek. Gitu dek. Kamu Makanya yang saya menambahkan bilang, dek. Anda Kamu belajar yang bahasa menambahkan. Yunani yang betul. Padahal aikodomos itu tidak ada kata akan di situ dek. Paham situ ya? Tidak Yang mengerti ingin kultur Anda. Ilmu yang Anda ingin berarti kita cetek. bahas di sini adalah Ilmu Anda dengar dek, dengar. Jemaat Anda kan membawa-bawa gereja tuh tanpa malu-malu. Pertanyaan saya, apakah jemaat yang dibangun ini adalah orang Yahudi atau non Yahudi? Itu loh pertanyaan saya. Kan Anda berbicara, Anda kan mengatakan bahwa tidak ada Kristen sebelum Paulus. Anda lari ke Matius 16. Maka saya bertanya, apakah jemaat yang didirikan mula-mula ini Yahudi atau non Yahudi? Apa jawaban saudara? Ya. Biar saya jawab sudah ya. Di Kisah Para Rasul 2 di situ ada orang-orang yang pertama adalah biar saja. Jangan bantah. Ilmu Anda itu cuma sini saya kasih konferensi ya. Di Kisah Para Rasul 2 itu adalah orang-orang yang pulang dari mereka menyaksikan kenaikan Kristus. Terdiri dari 11 rasul, kemudian ada beberapa orang percaya, lalu dianggap mereka ada 120 orang menurut Kisah Rasul pasal 1. Lalu mereka menantikan janji Allah di Kisah Rasul 2. Di Kisah Rasul 2 itu terjadi baptisan roh, itulah yang menjadikan mereka jemaat. Tetapi yang mendengar itu di situ ada yang disebut dengan proselit ya. Proselit itu ada orang Arab, ada orang Roma, ada orang Partia dan orang-orang yang lain. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Zuma. Dengar sudah. Nah, itulah gereja. Udahlah. Apa ini jasa palsu juga naik di sini. Bukan maksudnya itu awalnya ya orang Yahudi, betul itu. Nah, gitu dong. Jangan dijawabnya cepat-cepat. Orang Yahudi berarti bukan Kristen. Kan begitu. Iya bang, tapi kan awalnya memang orang Yahudi terus disebarkan sampai bukan orang ke Kristen. Medan, ke Berarti itu. yang disebut Kristen itu pengikut Paulus mula-mula di Antioquia atau di Turki. Ijazahmu membuat kau jauh semakin sesat. Iya. Bakar ijazah kau betul, itu. adalah penginjilan. Tukar pakai es dawet. Menginjil sampailah ke Medan. Tukar pakai es dawet itu ijazahmu, gak ada gunanya. Iya. Aku tadi juga lama kali abangku itu menjawabnya cepat. Terus baru terangkan lagi gitu. Aduh, itu lawan saya dari sejak WA itu. Bapak itu. Nggak jujur dia. Emosi dia kan. Karena aku bilang aku belajar 1000 SKS. Masolang generasi. Itu tadi ganda original teksnya itu kan. Kalau kita tekan strong numbernya itu nggak ada kata akan, tambahannya lah. Semua awalnya kebenaran ini awalnya di Yahudinya pertama, baru disuruh Yesus lah menginjil, pergilah ke seluruh bangsa. Nah itu pergilah semua kan, murid-muridnya awalnya 12, baru 70, baru di luar dari 70 sampai sekarang miliar-miliar, sampai bahkan ke Pancur Batu, ke Medan. Nah itu dia gitu. Nah itu Bu Darni yang nggak percaya. Udah disampaikan sampai ke Medan, Bu Darni malah nggak percaya. Ini bahayanya Bu Darni. Iya. Loh, iya. Ketika Yesus bicara, aku diutus hanya ketika penginjilan sampai ke Medan, Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Mbak Darni kekeh untuk kau juga, kau bukan Bani Israel. Salah enggak. Tapi ketika yang menyampaikannya, Bu Darni,
Betul Iya, itu. ketika yang menyampaikannya Nabi Muhammad SAW, ketika dikatakan wa rasulan ila Bani Israel, semua umat Islam percaya, oh dia untuk Bani Israel. Kami nggak ikut campur. Ketika penginjilan oleh kalian untuk Bani Israel, kalian malah aku akui. Jadi kalianlah yang tidak percaya ucapan Yesus sebenarnya. Ya, gitu. Kan aku kan dari dulu mengatakan, percaya aku Yesus awal pertamanya dikhususkan untuk Bani Israel. Kemudian karena Yesus ada pengetahuannya, dia adalah Tuhan, dia tahu masih ada domba-dombanya jauh lagi. Kemudian disuruhlah menginjil. Maka menginjillah semua ini murid-murid ini, Paulus sampai kemana-mana, ke seluruh bangsa, sampai ke Barus, sampai ke Medan, sampai ke Tanah Karo, gitu. Itu bukan ini. asli lagi, bukan asli lagi Yesusnya, itu sudah palsu. Ada pula yang palsu lagi Yesusnya. Oh, Ya, ada salah. Mama Sandi. Mama Sandra, Bang. Oh, Mama Sandra, sorry. Mama Sandra, kalau nanti Yesus datang kedua kalinya, datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Tuhan. Penyesat, antikristus. Nah, kan abang lagi Antikristus. menafsirkan. Kenapa sih suka kali Dalil, menafsirkan? saudara-saudara yang kekasih, itu dalil. Ketika Dalil yang dikatakan mana? siapakah penyesat itu, bukankah dia yang berkata, yang pergi ke seluruh dunia, bahwa Yesus datang bukan Dari sebagai mana manusia? Dalil abang? Dalil abang Loh, dari loh. mana? 2 Loh, Yohanes loh, loh. 1. Jawab aja. 2 Yohanes Bang 1. Juma, beginilah. Iya. Enggak, Apa? maksudnya begini. Jangan pernah menafsirkan sendiri kitab orang menurut pemahaman Anda yang keliru, yang sesat gitu loh. Loh, kenapa Begini Anda ya. mengatakan? Sama, Aku tanya sama dulu. dengan gini. Ketika Aku tanya kitab Anda kami Oh, bikin beda. sesuatu Beda. menurut penafsiran kami, Beda. kan Anda Beda. pasti marah. Beda dengan dengar Anda. Dengar dulu. Udah. Sama dengan Ya. Anda kan suka nih orang yang berbicara, orang yang mengimani, Anda yang menafsirkan, gitu loh. Jadi, Coba Anda kalau baca di- ini. Tuh baca itu coba. Ya, bilang baca. Baca. Nggak, bilang aja ayatnya yang mana, ayatnya yang mana. Itu udah nampak tuh. Iya, Supaya kamu ayatnya tahu. dari mana? Itu tuh. Yohanes. Iya, ayatnya dari mana? Yohanes. Ya. Yohanes. Bagaimana Anda mau lebih paham daripada kami? Kami yang ngajarin Anda. Udah nyata Bukan. tertulis masih bertanya. Itu di mana? Bukan karena Anda diajarkan untuk memfitnah, untuk mengapain fitnah? sesuai dengan logika Anda gitu loh. Dan itu dengar dulu. Dan itu memang kalau kita jangkau lebih dalam lagi, pemikiran memang orang-orang yang seperti Anda ini karena juga suka menafsirkan sendiri, makanya banyak Anda tafsiran-tafsiran yang tak jelas kan. Nah, Oke, jadi, silakan Anda baca yang tadi. Iya, yang mana Penyesat ayatnya? dan antikristus. Sebab banyak penyesat telah Itu untuk muncul nabi di luar itu untuk nabi dan di luar pergi ke seluruh Israel, Bang. dunia Bang. yang tidak itu untuk nabi mengaku di luar bangsa Israel. bahwa Yesus dulu. Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan itu adalah antikristus. Pertanyaan Penyesat saya, itu, Bang, nabi dengar dulu. pertanyaan saya, Penyesat itu dalam iman Kristen. jangan kau nabi tuduh yang keluar dari bangsa lain Israel. kalau penyesatnya itu adalah Anda. Jangan kau tuduh yang lain kalau penyesatnya Anda. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tuh penyesatnya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus nanti datang, menurut saudara dia datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Nabi yang menyesatkan di luar dari bangsa Israel, Bang. Nabi yang di luar dari bangsa Israel. Kok bicara Nabi ya? Kok bicara Iya, Nabi ya? iya, serius. Itulah yang abang kan menceritakan yang menyesatkan. Nabi yang menyesatkan di luar dari bangsa Israel. Ada datanya, gitu loh. Coba juga baca harus percaya 2 Yohanes, Alkitab. itu bicara Nabi atau bukan? Loh, kok doa? Oke, nanti kalau saya jelaskan Anda terima ya. Saya terima kalau sesuai dengan data, kalau tidak enggak. Enggak, kalau gitu Anda bilangnya saya terima jika menguntungkan iman saya, menguntungkan kitab saya gitu loh, karena Anda butuh pembenaran dari kitab suci kami gitu loh. Ini kitab Anda berbunyi loh seperti itu.
Iya yang mana? Enggak, Saya karena paling tidak suka orang yang bodoh sombong. Paling anti saya. Kitab iya, Anda saya sendiri juga yang mengatakan paling itu. anti sama orang bebal dan belagak tahu. Oke, baik, kita atur, kita diskusi berdua ya. Bahas ini ya. Boleh ya? Yang lain diam. Biarkan saya dengan orang sombong ini. Siap. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Saya ulang lagi. Menurut saudara, Yesus datang nantinya sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Dia anak Bagus. manusia dan dia Tuhan. Apa? Dia anak manusia dan dia Tuhan. Dia anak manusia dan dia Tuhan. Karena dia sudah manusia Tuhan. Nah, Anda jadi gini, Anda bertanya sama saya. Tapi Anda dijawab, Anda membantah gitu. Bagaimana ceritanya dia manusia dan dia Tuhan? Hei, Karena bagaimana? Tuhan Anda terbatas. Dengar dulu, karena Tuhan Anda terbatas. Karena Tuhan Anda terbatas, jadi Anda tidak akan kalau anak tidak akan manusia bisa terbatas terima. nggak? Kalau anak manusia terbatas nggak? Anak manusia Tuhan tidak terbatas. Yesus Tapi bisa lari pada saat dia dengar dulu. bayi. Oke, sekarang Hey. sekarang saya yang tanya Hey. dulu. Sekarang Hey, saya dengar, saya jangan lagi. kemana-mana, jangan kemana-mana dengar dulu, jangan kemana-mana dulu. Yesus ketika dia bayi dia bisa main bola. Hah? Begini wajahnya kalau orang sudah gila gini. Yesus Kan, ketika bayi dia bisa main bola. Anda selalu mengatakan kalau di room jangan bawa kebencian. Anda bawa kebencian. Saya gitu. tidak sedang membawa kebencian. Saya Jadi Anda gini menyatakan loh. sesuatu yang Anda- real. Anda- Saya menyatakan Anda sesuatu yang begini, real. tidak sesuai perkataan sama perbuatan. Bisa tidak Yesus ketika Nah. bayi main bola? Tidak. Terbatas nggak? Terbatas nggak? Apa? Terbatas nggak? Loh, dia di situ tidak menggunakan kekuasaannya yang sepenuhnya gitu loh. Lah, ada ayatnya. Udah, kamu turun. Saya jijik lihat ada mukamu. ayatnya. Turun. Dengar dulu. Mukamu bikin muntah. Muntah saya lihat mukamu. Sudah muka penipu, mulutnya penipu, jilat ludah sendiri, menghina Tuhanku dengan mengatakan Tuhanmu terbatas. Tuhannya si bayi nggak bisa main bola. Jilat ludah sendiri. Tuhanmu jadi bayi ya terbatas lah. Makanya kurangi makan tikus. Jangan terlalu banyak makan tikus. Kau katakan Tuhanku terbatas, giliran Tuhanmu jadi bayi bisa main bola? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada batas. Sakit ente. Dengar ya teman-teman, kitab Anda sendiri yang mengatakan banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus telah, tidak ada kata telah di situ ya, itu hanya sisipan, bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Tanya Kristen, Yesus datang sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nanti ketika menghakimi sebagai apa? Sebagai Tuhan. Berarti Anda tidak menerima dia datang sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan. Anda penyesat, Anda antikristus. Jelas itu dalilnya. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Dalil? Dalil Bang begitu. Juma. Dalil Yesus datang sebagai manusia lah Bang Juma. Oh, berarti bukan Tuhan. Tapi sebelum dia sebagai gelarnya Tuhan. Gelarnya Berarti Anda Tuhan. pembohong. Kenapa Ke orang pembohong? Kan pembohong gelarnya itu- Tuhan. Malaikat mengatakan dia adalah Tuhan. Masa Bang Juma manusia biasa masih bau kencur lebar. Bukan. Ini malaikat Dalilnya, mengatakan malaikat. sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh Ya. dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah antikristus. Yesus datang sebagai apa? Datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Iya. Apakah Gelarnya Tuhan. Gelarnya Tuhan. Itu aja kok nggak ngerti. Yesus ini gelarnya Tuhan, datang sebagai manusia. Yes. 2 Yohanes 1 Berarti lain ayat di 7. mulut, Nggak ada umat lain Kristen di nggak mulut, tahu ayat itu. lain di Tahu. praktek.
Kenapa? Bang Juma karena tidak beriman kepada Tuhan Yesus kami. Maka kalian paksakan sampai menangis darah. Kalian menolak Yesus. Ini adalah gimana Tuhan. ceritanya? Ada Iya dong. orang berkata ini adalah emas, tetapi dia adalah batu. Bagaimana itu? Anda mengatakan Yesus manusia. Apakah Kristen Datang menyembah manusia? Sebagai. Apakah Yesus menyembah Sebelum- manusia? Kami menyembah Tuhan penguasa. Kami menyembah diingkat. Tuhan penguasa. Eh, Tapi Tuhan kami nama itu Tuhan Anda datang siapa? ke bumi sebagai manusia. Salah rupanya Ada- seperti itu. Berarti kan Tuhan kami itu mampu melakukan apa saja pun. Berarti betullah dia berkuasa. Tapi kalau dia hanya benda doang, gak bisa bergerak kemana-mana, dia hanya di satu kota, itu bukan penguasa. Tinggalkan Tuhan seperti itu. Tuhan kami berkuasa, mampu datang. Firman-Nya sebagai manusia. Oh, itu paten. Setelah dia datang sebagai manusia, dia berkuasa. Masih berkuasa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan pendarahan 16 tahun, air menjadi anggur. Apalagi? Apalagi banyak itu mujizatnya sewaktu dia berjalan di atas air, membangkitkan orang mati. Nabi siapa bisa seperti itu? Nabi yang lain cuma satu mujizatnya. Pelan-pelan itu. Kalau Yesus, oh aku luar biasa kalau bicara Bayinya tentang dulu Yesusku. Bayinya dulu dong, pelan-pelan. Ya, itu dia. Jadi Yesus ini datang memang sebagai manusia, tapi dia gelarnya Tuhan. Iya enggak? Tanya Bang Jamie dulu. Tamak dulu Bang Edward. Kalau dia Kristen pasti seperti itu juga jawaban mereka. Tanya Bang, Bang Jamie itu. Bagaimana Bang Jamie? Iya, waktu bayinya bisa main bola nggak? Jangan gitu pertanyaannya. Di dalam keislaman Isa Al-Masih itu Yesus bisa dia berbicara baru lahir udah ngomong. Itu. Gimana pula itu? Islam. Di Al-Quran Isa Al-Masih kan kalian bilang kan kami pengikut Yesus sesungguhnya. Kan itu kata teman-teman Muslim apologet Islam. Kamilah sesungguhnya. Nyatanya di dalam Al-Quran Isa Al-Masih begitu lahir berbicara. Oh luar biasa Yesus itu. Banyak mujizat yang dilakukan selagi dia masih datang ke bumi ini. Apalagi nanti setelah dia datang kembali dari kerajaannya, kerajaan surga. Habislah kalian para apologet Islam, hati-hati kalian. Nyai kalian dari hadapan hai membuat kejahatan. Bang Juma, Pandi, Alif, Bang Perah katanya, Blender. Iya, itu Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapak itu? Turut 10 hukum. Ah itu. Iya. Mute dulu itu, coba di mute dulu. Oke, itu bikin teh dulu. Kalau ada dedak sama oli bekas campur dikit ya. Iya. Iya. Hari ini ada tiba-tiba orang beli ban itu. Total 2 juta lumayan juga. Ah, berkat kan? Penginjilan datang koin 81 koin. Datang hepeng lagi nya. Cair tar lagi. Tunggu dulu. Kita gantian dulu. Ini kan ada Bang Edward Lasse sama Bang Jenny. Coba kita kasih kesempatan dulu berdua ini. Itu Darni kan pemain lama sering di sini. Santai aja nya ya. Itu Darni bikin kopi dulu. Kalau ada dedak sama oli campur dikit biar enak minumnya. Silakan Bang Edward Lasse. Ini betul namanya Edward Lasse sama. Ya, selamat malam Pak Salom Pak. Ya, selamat malam saudara. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya ini masuk ke room ini tadi menyaksikan juga antara perdebatan Bang Zuma dengan kawan-kawan yang udah dikit tadi Pak. Saya merasa Bang Zuma di situ hanya mencari pembenaran. Jadi nggak mau mendengarkan kata orang, penjelasan orang, nggak boleh begitu Bang. Ya, kita ini belajar kebenaran Bang. Nah, bukan hanya untuk mencari, maksudnya membenarkan diri, nggak boleh begitu. Jadi bagaimana abang itu bilang, abang udah hafal semua, udah mengerti Bible itu, sementara abang aja penjelasan orang yang lain nggak diperbolehkan. Jadi saya nggak tahu dari sisi mana Bang Juma ini sebenarnya dia ini mengedukasi atau menyesatkan.
Dia ini mencari keuntungan atau apa sebenarnya Bang Juma? Tadi kata Tuhan, kata saudara, teman saudara itu, Tuhan kami terbatas, Tuhannya dia tidak terbatas. Nah, Tuhannya dari bayi. Ketika jadi bayi, Tuhannya terbatas enggak? Kata dia tidak. Bisa enggak main bola? Tidak katanya. Kan begitu. Nah, bukan gitu Bang. Selainnya dia itu kan menjelaskan sama Bang, kenapa Abang itu nggak mendengarkan penjelasan dia, sementara Kan Abang itu justru karena saya mengerti, makanya saya paham. Karena saya dengar. Dia mengatakan Tuhan saya terbatas, Tuhannya tidak terbatas. Jadi bayi. Kutanya ketika dia bayi bisa main bola nggak Tuhanmu? Kan nggak bisa katanya. Terbatas berarti. maaf Bang, kami orang Kristen, kami teladanin ya, dan melihat menilai seseorang itu dari sikapnya, termasuk dari bicaranya Bang. Oh, jadi kami butuh penilaian dari Kristen nih. Jadi saya itu rasa Abang itu sebenarnya menyesatkan. Oh, Nggak ada lah yang perlu kita teladani lah sama Bang Juma. iya Makanya nggak tadi apa-apa, nggak setiap masalah. ada orang yang masuk di sini Bang, yang pandai, yang punya maksudnya kepintaran dalam hal itu, berikanlah kesempatan. Saya suka kali rum-rum perdebatan agama itu untuk mencari kebenarannya Bang, bukan untuk berdebat hanya Bang Juma yang menangnya. Makanya ketika Bang Juma bertanya pun sama saya tanya balik dulu, kamu itu penjelasan yang membuat kamu menang atau yang kalah? Nah, jadi kalau yang kalah, Kalau saya tolak ukurnya akal aja Bang. Kalau saya yang benar, saya tolak salah, ukurnya Bang, itu kan? akal. Kalau diskusi dengan orang yang tidak berakal tapi sombong, saya paling anti Bang. Tidak boleh menghakimi Bang. Lah, kok nggak bisa menghakimi? Itulah Kalau kuasa dikatakan Tuhan. hitam-hitam ya hitam Bang, putih-putih. Jangan Anda Iya. menjadi orang munafik di sini. Saya begitu. Untuk apa diskusi ini kalau tidak bisa mengedukasi? Katakan hak yang hak, batil-batil. Iya, tapi bukan berarti dia dibawakan jadi perdebatan seperti nggak beraturan macam seperti abang tadi loh, maksud saya. Bisa berdebat itu, misalnya berikanlah kesempatan orang juga menjelaskan seperti apa penilaian dia, seperti apa yang Perasaan tadi dikasih kesempatan menjelaskan. Nggak ada, Tidak, saya ngomong sendiri dari saya tadi. menonton dari tadi bang, makanya saya itu ingin menjadi tamu, makanya saya masuk ke room. Mungkin langsung aja Pak Edward ke materi aja, silakan diskusi aja yang langsung. Jangan di sini Tapi terus nanti pakai Pak. akal ya, jangan kayak tadi. Nah, ini yang saya tanya, makanya ketika saya dikasih kesempatan, makanya saya tanya dulu, yang memenangkan orang bapak atau yang mengalahkan orang bapak dulu? Maksudnya apa ini? Maksudnya pernyataan kami yang memenangkan abang atau yang membuat mengalahkan abang? Soalnya abang kan mencari kemenangan terus. Loh, ini bukan masalah menang kalah, ini masalah benar tidak benar di sini. Nah, cobalah undang siapa tadi yang bapak itu, yang bapak kita tadi itu. Coba undang, kalau memang saya tantang lah, saya dengar di sini, bang. Ya udah, panggil lah dia di sini. Mengerti apa? Saya rasa pun tadi cara dia ini memang benar-benar bang, dia itu mengerti tentang apa yang kami imani, tapi dia menjelaskan secara akurat sama abang, tapi abang nggak terima gitu loh. Loh, gimana ceritanya ya? Itu Dia tadi Bu Darni aja tadi bilang itu bapak itu terlalu muter-muter. Itu Bu Darni yang bilang tuh. Udah bilang memang di situ untuk Yahudi. Masa bapak nggak nyimak? Saya kan bertanya bapak yang tadi itu. Jemaat mula-mula yang didirikan oleh Kepas atau Petrus itu siapa? Jadi Yahudi begini, atau bukan Yahudi? oke lah, akulah nantang Bang Juma ya. Kalau bisa Bang Juma nanti jawab dan menunjukkan sama saya siapa, maka kalau abang pun bilang sama saya sekarang saya posisi Katolik bang. Ya. Dari lahir dibaptis dari Katolik sampai 30 sampai. Udah mulai aja Pak Edu, mulai aja diskusi. Bertobat Pak. Bisa curhat.
Langsung aja. 33 tahun. Dan saya akan ikuti kemauan abang nanti. Ibaratnya abang bisa jawab. Berakal aja Bagaimana? bang. Diskusi sama saya itu berakal aja. Iya, yang berakal. Ini yang berakal. Mudah silakan. kali. Bisa kalau bisa abang jawab. Bagaimana? Silakan bang, silakan. Silakan. Ya, oke lah. Yang pertama dulu bang, Yesus itu kau anggap seperti apa? Maksudnya sepengetahuan abang lah. Dia sebagai nabi, dia sebagai Yesus, dia sebagai penyelamat atau seperti apa? Yesus yang lahir tanpa ayah, yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel itu adalah nabi dan rasul spesial untuk Bani Israel saja. Nabi ya. Nabi. Oke ya nabi ya. Udah Ya. begitu bang ya. Ya. Iya. Sekarang pertanyaan saya bang. Ya. Tunjukkan sama saya siapa nabi selain Yesus yang melakukan begitu banyak mujizat dan divoniskan tanpa ada kesalahan mati di kayu salib dan 3 hari kemudian bangkit. Siapakah nabi selain Yesus? Biar saya ikutin bang. Cuma Yesus yang diceritakan seperti itu. Jawabannya di situ. Berarti Yesus, makanya saya sekarang Kristen pak. Iya, sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya kepada saudara. Sekarang saya balik nanya nih. Ah ini yang kayak gini nih. Yang kayak begini nih. Ah yang kayak begini mau diajak diskusi. Sekarang giliran saya nanya. Tunjukkan kepada saya antara Yahudi dan Kristen dan keturunan Abraham yang Tuhannya pernah mati bonyok digebukin sama massa. Jawab. Tunjukkan Tuhan mana yang pernah mati ditombak, ditampar, diludahin. Tuhan mana itu? Tuhan mana yang pernah mati dikutuk? Ayo. Nggak ada yang dikutuk. Nggak dikutuk, bukan dikutuk bang, dikutuk. Iya nggak ada yang dikutuk. Ya lalu yang diceritakan di Galatia 3 nomor 13 itu siapa? Itu pesan Rasul Paulus itu bang. Kepada iya siapa? Siapa itu yang digantung terkutuk? Siapa? Yesus. Siapa? Ayo. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah, sembahan yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi ya sembahan Anda. Makanya saya tidak jadi Kristen. Dia nabi, sakti, mandraguna, oke. Tetapi sebagai sembahan dia tidak layak. Untuk menjadi Tuhannya seekor kambing aja nggak cukup. Kambing aja nggak mau menuhankan yang mati terkutuk digantung di pohon. Apalagi saya. Saya orang waras. Nyembah makhluk terkutuk di atas pohon, siapa yang mau? Ayo. Jadi udah siap abang bicara? Udah. Apa jawaban Anda? Begitu. Pengakuan abang tadi nggak ada nabi selain Yesus kan? Yang seperti begitu kuasa. Ya memang nggak ada manusia yang sama-sama sejarah hidupnya. Bilangkanlah sama 6.000,8 penonton. Nggak ada pengajaran yang kita ikuti selain Yesus. Ada rupanya Yesus nggak. Ada rupanya. Dengar. Kita sudah selesai di situ, saudara. Kita sudah selesai. Saya sudah mengakui. Sekarang giliran lu. Ada nggak Tuhan yang segokil Tuhan lu? Yang mati terkutuk, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Ada nggak Tuhan sehina Tuhan lu? Jawab. Bukan terkutuk bang. Atau sudah jelas-jelas dalilnya. Inilah saudara Kristen. Kalau dibantah nggak begitu diskusinya. Jangan cari menang kalah. Mana ada nggak terkutuk? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi berkat, menjadi istimewa, menjadi cantik. Dalilnya dari mana? Galatia 3 nomor 13. Ya, Cak Ayu.
Dari siapa? Dari nabimu Paulus. Kan? Iya. Iya Pak. Itu ke ini dia Pak, ke Efesus dia itu, ke jemaat Efesus dia itu yang belum pernah dia di sana. Dia itu memberitakan di sana. Dia itu memberikan pesan. Apa ini? Anda lebih Paulus rupanya dari Paulus. Ya, memberikan pesan Ya. bahwa lihatlah ya, seperti yang terkutuk. Ya. Terkutuk, kamu kan perkutut. Alamak. Ih. Ada saingan saya nanti ini. Iya, itu, saudara, Bang. pertanyaan Yang saya, bilang sama Abang tadi. Ya, pertanyaan apa saya selain- dijawab Apa dong. itu? Ada enggak Tuhan segokil Tuhannya Kristen yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Ada enggak? Jawab. Enggak. Tadi Bang Juma sudah saya sudah bertanya sama Bang Juma tadi, dan Bang Juma mengakui, ya betul. Ya, Bang Nah, Juma sekarang mengakui. giliran saya bertanya, Ya, sekarang- apa jawaban ya, sekarang saudara? Saya mengikuti siapa yang saya ikuti ini, karena saya belajar agama juga, Bang. Nggak tertutup kemungkinan di Katolik ini saya. Kalau memang ada selain Yesus lagi. Saya juga bilang samamu, saudara. Saya juga akan menjadi Katolik. Saya juga akan menjadi Katolik kalau saudara bisa menunjukkan ada sembahan sehina sembahanmu yang mati dikutuk oleh Tuhannya Yahudi di atas salib. Saya akan jadi Katolik. Ada enggak? Ada enggak Tuhan sehina Tuhanmu? Ada enggak? Ada Yesus. Ya, sehina Ikuti Yesusmu itu ada enggak? Ikuti itu Yesus. Udah. Udah, kau cebok sana, kau cebok. Kupikir tadi kau itu tim penilai yang punya wawasan. Rupa-rupanya kau tak Boleh saya seubahnya menjawab, seperti ya? kerah. Oke, boleh saya menjawab ya. Ternyata dia cuman sudah kerah dikasih pakai turun dia? kerah pakai lipstick. Kirain Cuma. tadi manusia yang naik. Izin bicara ya, izin bicara. Boleh? Oke, baik, saya menjawab ya. Seperti kata Suma yang tadi Suma katakan ya. Saya menjawabnya. Begini Suma, kamu harus memikirkan itu dengan logika juga. Bukan hanya kamu langsung menafsirkan. Tafsir itu Semaunya logika, Pak. pemahaman Bicara kamu ilmu di mana sendiri. ini? Tar gini Suma. Kenapa Yesus itu dikatakan mati terkutuk? Ya, karena dia tergolong dengan orang-orang yang terkutuk itu, makanya disebut terkutuklah dia yang digantung di kayu salib. Kamu Ya, apa Yesus itu terkutuk kan? Sementara dia tidak melakukan dosa, sementara dia Berarti digantung salah kutuk berarti. Dengar Berarti salah dulu, kutuk. Inilah kamu ini semua sering Berarti kali salah kalau kami kutuk. menjelaskan, kamu selalu memutar-mutar Kalau Yesus kata. tidak melakukan kesalahan lalu dikutuk, berarti salah kutuk. Bentar dulu. Saya belum menjawab, kau sudah memotong-motong. Inilah. Berarti Makanya Tuhannya pakai Yahudi orang salah kutuk. menjawab, Kutuk kau yang harus- salah sasaran. Bukan seperti itu. Kau ngerti nggak? Yang aku katakan, karena dia tergolong orang-orang yang terkutuk di antara orang yang disalib itu adalah terkutuk, makanya dia disebut terkutuk di antara para orang yang terkutuk. Kamu mesti paham. Memang Yesus ini wajar, pantas gak dikutuk? Apa salahnya sehingga dia dikutuk? Iya, saya tanyakan, bertanya, apakah kau pantas mendapatkan gak bukti Yesus kesalahan? ini dikutuk? Pantas tidak Yesus ini dikutuk? Bang Hashim, oh Bang Hashim, cari otakmu dulu Bang. Pantas tidak Yesus ini, dengan kesalahan apa pantas Yesus itu tidak dikutuk? Yesus ini dikutuk? Buktikan satu kesalahan Yesus. Nggak Makanya ada. kau banyak narasinya kok. Nggak ada, Yesus itu nggak ada dosa yang dia lakukan yang sepadan dengan hukuman mati atau kutuk Tuhan. Kau semua kau tinggal jawab aku aja semua. Kau tinggal jawab aku aja.
Kan aku bilang membuktikan satu kesalahan Yesus sehingga dia dikutuk. Ayo. Enggak ada. Jawab. Enggak ada. Jangan kau banyak omong. Enggak ada. Makanya. Makanya kenapa kau bilang dia dikutuk? Lah, Kau jangan asal-asalan aja. jadi yang digantung di salib itu siapa, Dek? Makanya kau. Iya, sekarang Yesus digantung Ya di berarti dia salib. dikutuk. Betul. Sejarah. Iya, makanya aku tanya dengan apakah dia dikutuk? Apakah kesalahan dia sehingga Enggak. dia dikutuk? Enggak terbukti. Makanya, Berarti salah kutuk. Kalau nggak ada kesalahan, Berarti salah kutuk. kamu yang sendiri Berarti salah kamu kutuk. sendiri yang mengutuk. Jadi ingat perkataan saya. Tahan mengutuk. Berarti salah kutuk itu. Ya, Berarti tidak ada Tuhannya mengutuk. Yahudi salah Kamu sasaran. mengutuk sendiri. Kamu sendiri yang mengutuk. Yang semua itu. Aduh, supaya kamu tahu ya. parah. Kamu nggak bisa jawab. Tuhannya pertanyaan Yahudi kamu. salah kutuk. Kamu nggak bisa jawab itu. Salah sasaran. Yes, kamu nggak bisa jawab pertanyaan. Salah sa- Kamu ngaku semua. Kalau nggak bisa jawab pertanyaan. Hibur diri. Yesus tidak punya kesalahan yang membuat dia bisa dikutuk oleh Elohim. Yang dikutuk adalah orang yang disalib. Yang disalib adalah orang yang dikutuk. Yesusmu disalib dan dia tidak dikutuk. Berarti salah salib. Aduh, salah sasaran. Aduh, parah. Berarti Kanda salah Tuhan juga dong. Iya iyalah. Masolang generasi. Ternyata salah salib. Parah ini. Oke, kita naikkan lagi teman-teman Kristen nih. Ada 2 orang, Bang Ferdi sama Bang. Tapi nggak usah suruh buka kamera, mukanya Ya, siap, gitu Anda. semua. Selamat malam. Iya, nggak usah buka kamera, Bang. Ngeri. Mual saya. mukanya, peta mukanya. Bukan masalah petanya. Nggak usah buka kamera. Bikin ngantuk. Iya, malam, Bang, malam. Ya. Mau kemana, Bang? Itu aja. Iya. Mau kemana? Halo. Iya, halo, Bang. Mau kemana, Bang? Enggak. Aku mau tanya itu Kristen dan Yesus palsu. Iya. Maksudnya yang palsu gimana maksudnya? Yang kalian sembah itu Yesus palsu, Bang. Enggak, narasinya dari mana, Bang? Dari ucapan Yesus sendiri mengusir orang-orang Kristen. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, berbuat pakai nama, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Makasih sahabatku Fi. Itu siapa tuh yang diusir? Itu yang diusir yang nggak punya kasih. Masolang generasi. Mana ada dalilnya kayak gitu? Ngarang-ngarang aja Bang ini. Iya, karena mana yang dalilnya masuk kerajaan diusir yang Allah tidak punya itu kasih? hanyalah yang melakukan kehendak Bapa di surga, bukan yang Mama, mengusir setan-setan, Mama, bukan yang menyebut Allah Tuhan, bukan. Mama, Hanya yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Mama, Oke. Hanya yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga, betul? Yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ada nggak kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen? Ada nggak? Kristen itu cuma agama itu. Iya, pertanyaan saya, ada nggak kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen? Ada nggak? Tidak. Tidak ada. Hai. Sedih. Sakit perut kita. Sedih kali Pak Mana lu ngomongnya, sedih kali.
Tidak ada kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen. Ya jangan jadi Kristen. Lanjutkan aja. Simak. Berarti jangan menjadi Kristen kalau nggak ada kehendak Bapa kita jadi Kristen. Iya, Kristen itu iya. bukan berarti yang melakukan kehendak Bapa. Iya. Terus kapan Bapak mau keluar dari Kristen? Kristen itu nggak dikenal Bapa itu. Oh. Jadi yang dikenal Bapak siapa? Yang melakukan firman-Nya. Oh. Apakah ibadah minggu itu firman-Nya Bapak? Ada, iya, yang mengatakan ya. Mana? Ingatlah dengan hari Sabatku. Iya. Masolang generasi Gimpe Ulu. Sabat kok minggu. Iya. Ingatlah dengan hari Sabatku. 6 hari lamanya kalian melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ingatlah untuk memuliakan namaku, karena itu adalah hari beristirahatanku. Sabat itu hari apa? Itu tergantung penghitungan. Iya. Masolang generasi. Parah mama parah. Ini akibat mengikuti Kristus padang gurun ya gini. Kacau. Jangan dulu framing, diskusi lanjut. Iya. Anda tidak bisa membuktikan perintah Bapak harus ibadah minggu, nggak ada. Malah Anda membaca Sabat. Nggak ada. Yang diperintahkan Mana perintahnya? Hari ke-7 itu hari Sabat, Pak. 7 itu hari Sabat. Yang jelasnya Allah memfirmankan, ingatlah hari peristirahatanku, yaitu hari ke-7. Itu hari Sabat. Hari Sabat. Tergantung penghitungan masing-masing. Loh, kok tergantung perhitungan masing-masing? Kok enak kali. Iya kan, dalam kita dituliskan kan hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Ya tergantung menilai. Bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa nggak bisa, hari Sabtu, bisa hari Minggu. Alamak, bahaya ini, bahaya, bisa robek kepala ini dibuat sama orang ini. Iya, sediakan moderate dulu, biar jangan ada yang pening. Wah, mandra saya anggota. Nggak boleh kayak gitu dong. Pakai ilmu dong, Pak. Katanya gimana sih? Iya. Diskusi itu ya, Bang. Iya, Bang. Yang diperintahkan dalam Alkitab itu, ingatlah hari peristirahatanku. Iya. Sabat itu hari apa? ke-7. Karena 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Tapi pada hari ke-7 dia beristirahat. Tergantung kita menghitung, Bang. Hari pertama adalah? Ya tergantung dari mana kita mulai. Rison itu hari Minggu. Iya. Hari Selasa, Seni itu artinya hari Senin. Silisi artinya Selasa. Revi'i atau Rebi'i hari Rabu. Kamisi hari Rabu, hari Kamis. Sisi hari Jumat. Sabat hari ke-7. Apa itu? Hari setelah Jumat apa? Sabtu. Ya, pintar. Lalu yang memerintahkan Anda ke gereja hari Minggu siapa? Itu tergantung karena bentar, Masolang generasi dalam kalender Romawi. Hari Minggu itu menjadi hari ke-7. Gimana ceritanya kok pindah? Sekarang ini, astagfirullahaladzim. Mengapa pula hari Minggu hitungan itu orang Yahudi itu ya, Bang? dengar, sama seperti orang Arab. Ahad itu hari Senin, Ahad itu hari pertama. Gini aja bang, lihat aja kalender Ahad. Kenapa pada hari ke-7 kok dibuat kalender merah? Selisi, Rebi'i, Kamisi, Sisi, Sabat. Sabat itu hari ke-7, jatuhnya di hari Sabtu. Alamak. Ada longornya juga nih, ada longor. Bukan ada longornya, longor memang longor. Suka-suka hati dia pula yang ngatur. Enggak, gini bang. Diam kok blender, jangan potong sampah blender, diam kok.
Iya, mak. Itu yang dituliskan di Alkitab itu hari ke-7. Izin Bang Juma, aku sama dia sebentar. Hari aku ke-7 tanya. itu. Ya, silakan. Iya, ini ada gilanya nih Bang, bukan lawan abang nih. Sebentar, Pak Juan. Yo, Aku tanya Tunggu sebentar. Blender tunggu. Bang Juma, Dia nggak hari udah ke-7 urusan hari sama apa, aku, Bang? Bang Juma. Nggak ada Lanjut. yang lain. Longor ini udah. Hari Sabtu. Usah. Nggak bisa dijelasin, dia suka hati dia yang ngatur dia. Bukan mengikuti ketentuan, kan nggak aja. Janganlah gitu. emangnya siapa yang menyuruh pakai ketentuan? Ih, Mak, siapa yang nyuruh? Kan ya lah kan. Kayak gini. Astaga. Siapa yang menyuruh? Kan Tuhan Siapa? yang Tuhan menyuruh. menuliskanlah Bukan hari yang disuruh Tuhan. Ingatlah hari perhentianku pada hari ke-7. Ya, hari ke-7. Hari ke-7 itu Sabat. Sabat itu Iya, Sabtu bukan Minggu. Bisa, memang dengan hari ke-7 itu arti Sabat itu kan hari perhentian. Iya tahu. Iya, Nah, jadi ya jatuhnya tinggal di hari Sabtu. tinggal kita bukan hari menghitung, Bang. Minggu. Minggu Bukan itu hari satu hari yang harus pertama. ditentukan, nggak boleh itu. Pokoknya 6 hari kita melakukan pekerjaan kita, tetapi ingat pada hari ke-7 itu ada hari Sabat. Jadi bukan ditentukan hari-harinya, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Hari Sabat itu Sabtu, Bang. Jangan ditentukan, Bang, karena kita nggak menuliskan itu. Marah pula dia. Aduh, gila. Aduh. Marah pula kalau lagi. Alkitab nggak menuliskan itu. Hari ke-7 Sabat yang itu- dituliskan. Ya, itu Sabat. Iya, pokok Nah, arti Sabat itu kan Sabat hari itu Sabtu. perhentian. Sabat itu Sabtu, Bang. Kan abang yang menentukan Sabtu. Kalau abang tentukan Sabtu ya nggak apa-apa, boleh juga. Masuk, Bang Blender, masuk. Masih sadar. Sekarang gini lah. Kita ini. Pak Manalu, dasarmu menuhankan Yesus pertama dia bisa menghidupkan orang yang mati. Itu dulu ya. Bukan banyak lagi itu kecil. Oke, salah satu ya. Ya, salah satu. Oke, baik. Sekarang saya kasih kau dua pilihan. Ada jalan ke kanan, ada orang yang bisa menghidupkan orang yang mati. Jalan ke kiri, ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati, mana kau pilih? Hah, mana kau pilih? Tergantung kesukaanku lah. Ya, sekarang ku tanya, mana yang kau pilih? Yang ke kanan, orang bisa menghidupkan orang mati. Yang ke kiri, orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati, mana kau pilih? Mana? Dua-duanya aku pilih. Bah, nggak bisa dua-duanya. Harus salah satu. Satu bisa menghidup. Jadi jangan kau pilih, harus jadi pilihan ini. Ya, sekali lagi, ini punyamu mati nih. Mana yang kau pilih? Coba jawab. Suka aku lah. Nggak bisa kan? Pilihan yang sulit kan? Pilihan yang sulit. Jadi jangan gara-gara dia bisa. Ngapa pula abang harus menentukan aku memilih yang mana? Kalau ku Ya, anggap baik bukan dua-duanya di atas gimana? langit ada langit, itu maksudku. Hah? Ya, kau pilih di antara dua ini, mana yang kau pilih coba? Yang mana maksudmu? Yang kau pilih di antara dua, ada orang yang bisa menghidupkan orang karena mati. menganggap aku itu dua-duanya baik, aku pilih dua-duanya. Nggak bisa, pilihan itu harus salah satu. Kenapa pula abang bilang nggak bisa? Loh, ini menentukan pilihan. Itu kan Wajib memilih perintah, salah Bang. satu. Kenapa? Ini pilihan yang sulit kan? Terus terang, pilihan yang sulit nggak? Enggak, dua-duanya dipilih karena Mana dua-duanya bagus. bisa? Jangan mau congok kali dua-duanya, rakus namanya. Bukan dua pilihan. Ada rupanya aturannya di situ nggak bisa milih Ada dua-duanya. diaturkan seperti itu. Ini ada manusia yang bisa menghidupkan orang mati. Wah, keren kali ini. Bahkan bisa dijadikan Tuhan. Nah, ketika itu ada juga manusia yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati. Secara Mana yang kau pilih? secara logika untuk apa ya yang menghidupkan orang mati lah? Iya, menghidupkan orang mati. Burung mau mati gimana? Hah? Biarkan. Ya enggak mau Tanya juga. dulu sama Ito Darni. Ito Darni, seandainya laki-laki burungnya mati, maukah kalian sebagai wanita? Tadi aku memilih dua-duanya. Enggak lah. Tapi kalau Enggak mau kan? aku Dengar itu, memilih dengar itu. Yang lebih Bajuan. penting, yang lebih Dengar penting dulu ya itu. menghidupkan manusia lah. Iya, oke, menghidupkan manusia. Burung mau mati, kata Ito Darni.
Kalau kalau laki burungnya mati, enggak lah katanya. Ayo, pilih mana? Yang mana bang? Nah, itu Darni, Bu Darni mengatakan, seandainya laki-laki punya dia mati, bagaimana Bu Darni? Mau nggak? Nggak mau katanya. Ya tergantung pilihan masing-masing itu bang. Ya, siapa yang perempuan punya dia mati? Mana ada mau? Iya makanya itu bang. Itu bang. Abang itu harus istilahnya membuat polling itu abang tentukan. Ya iyalah, karena kan tadi kan polling ini menentukan salah satu Iya, kalau aku pilih yang bisa menghidupkan manusia. Iya, terus ya udah, nggak apa-apa menghidupkan manusia. Nah, Ya, tanya udah. sama Ibu Darni, seandainya punya laki-laki mati, apakah kalian mau perempuan? Mau Bu Darni? Ya kan tergantung Enggak, pilihnya. dengar tuh, enggak, itu dari enggak, apalagi Tergantung pilihannya itu bang. enggak mau, enggak mau. Pilihlah itu. Tergantung pilihannya itu bang. Ya pilihlah itu, ya udah pilihlah itu. Iya Ada udah masalah. kutentukan. Udah kutentukan pilihanku. Apakah aku salah? Ya enggak apa-apa, itulah pilihanmu. Yang penting Ya, kalau udah. ketika memilih itu, perempuan tak ada berarti yang nggak mau ada ditinggalkan lagi, sama kan perempuan. nggak ada lagi persoalan di sana kan? Iya, ya udah nggak ada masalah. Cuman itulah ketika Ya udah Anda ngapain, memilih itu. ngapain kita bahas yang nggak bermasalah? Loh iya, punyamu mati gimana? Nggak bermasalah itu. Hah? Mati punyamu, nggak masalah. Kalau menurutku nggak bermasalah apa rupanya? Enggak, punyamu mati nggak bermasalah. Ya kalau kau nggak bermasalah kenapa rupanya? Ya udah bermasalah, nggak mau lah perempuan sama Ya kamu. kan Nah, nggak itu ada masalahmu. masalah di situ kan? Ya udah itu masalahmu. Ya Iya udah selesai. ngapain kau persoalkan? Nggak ada persoalan. Aku cuma mau menilai. Masalah. Aku cuma mau menilai itu memang di congormu aja, tapi di hatimu terus Ya terang kau pasti memilih yang mana. ya udah terserah kau menilai aja. Itu kan Ya udahlah. Berarti ya udah Pak Juan Manalu ini punya dia udah turun, udah mati ya. Dengar ya teman-teman, udah mati punya Nggak dia. masalah, nggak urusan abang itu. Udah, lanjut Bang Juma. Freddy, nggak usah ngomong sekali Freddy. Banyak kali gaya kau. Biasa aja kau cakap. Alhamdulillah. Gas kau. Yang nggak waras sudah turun. Lanjut. Ya, Bu Darni aja nggak mau tuh. Nggak mau. Itu artinya ada poin di atas langit, ada langit. Ada pilihan. Jangan itu menjadi kalian patokan. Langsung harus dituhankan. Nggak bos. Ada pilihan yang lain. Ya, Ferdi. Oh Ferdi. Yo, hari Minggu itu hari istirahat, makanya kan orang Kristen itu harus beribadah pada hari istirahat supaya kusuk ibadahnya. Itu maksudnya. Lanjut Bang Juma. Kebetulan juga kan kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Jadi kalau dia beribadah hari Minggu, ya itulah yang kawan tadi bilang itu diatur gitu loh. Itulah Tidak bukti mungkin kalau orang beribadah Kristen pada hari ini kerja. bukan pengikut Yesus. Itulah bukti. Karena Yesus itu istirahatnya itu ibadahnya di hari istirahat, yaitu hari Sabat, Sabtu. Iya. Bukan Minggu. Orang Kristen Itulah itu kan harus bukti. punya aturan. Bagaimana kalau dia beribadah, berkumpul sama-sama hari istirahat, kebetulan kebangkitan Yesus, ya beribadah Nah, pada hari itulah kebangkitan. bukti. Itulah Matius bukti bahwa 28 kalian ayat itu 1. bukan pengikut Yesus. Matius 28 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, Markus 16 9. Itu Keluaran data-data. Jadi Keluaran 4, 31 nomor 14. apalagi Keluaran 31 itu Keluaran itu perjanjian lama. Bunuhlah orang yang tidak menguduskan hari Sabat. Mungkin mabuk dia kalau dia mau bunuh itu ya. Itu perintah lah, Kak. Perintah itu. Itulah bukti kalian itu bukan pengikut. Oh, Bang Kalian Juma, itu sudah zaman kalau Bang sudah Juma. zaman Yesus, zaman kasih sayang. Makanya Matius Saling mengasihi. Matius 7. Makanya Juma Matius kan 7. sampai sekarang masih hidup karena dikasih, disayang gitu. Kalau menghayal Blender juga, Blender kan gitu. disayang-sayang juga oleh Yesus. Kalau menghayal itu ya jangan melampaui Itu bukan kelebihan. menghayal, itu dari 10 hukum jadi 2 hukum, yaitu hukum kasih. Kasih sesama manusia, kasih kepada Tuhan, itu loh. Sekarang saya tanya samamu, kalau kita mengajarkan orang lain untuk meninggalkan hukum Tuhan, apakah itu kita kasih kepada orang tersebut? Nah, itu lain konteksnya dong. Loh, kok lain konteksnya? Kasihilah sesamamu itu artinya apa? Ajarkan sesamamu untuk mentaati perintah Tuhan. Itu maksudnya. Apa kamu pikir kasih itu bagi Indomie, elus-elus rambut,
Senyum sana sini, senyum sana sana. Kamu pikir itu disebut kasih? Kasih itu mengajak orang lain untuk mentaati perintah Tuhan. Ya itulah yang dia bilang kasih itu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah itu maksudnya kasih. Iya. Itu cuma. Nah sekarang bagaimana Anda dikatakan membalas kejahatan dengan kebaikan kalau Anda mengajak orang lain untuk tidak nyembah Tuhan? Gimana? Harus menyembah Tuhan dong. Kenapa Loh, diajak kalau orang Anda lain tidak menyembah Tuhan, kalau Anda menyembah Tuhan berarti Anda hamba Tuhan. Ya iya, saya hamba dong, saya pengikutnya. Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Apa Kristen? Iya, anak Tuhan. Ya sama aja, namanya kan Beda, di bawah dia. Cak Ayu, beda. Namanya di bawah dia itu hamba, anak kah? Atau Paulus pengikut itu mengatakan sama. jangan lagi kau menghamba karena kau bukan hamba. Ya tapi kan bukan Tuhan dong. Kalau hamba ya hamba Anak lah. Tuhan ya Tuhan. Bukan Tuhan anak masa pula. Tuhan sih. Loh, anak ayam? Ayam atau bukan? Oh lain, jangan samakan dong. Ayam masa Harus Tuhan. sama. Makanya Beda. kalau Anda manusia, jangan kau dudukkan diri kamu itu dengan gelar Tuhan. Kau Itu cuma kan tanya manusia. Brandon, dia bilang sama itu. Kalau saya tidak sama dong. Lah, Anda manusia tapi Anda menggelari diri Anda dengan gelar Tuhan. Gimana orang ini? Nggak ada dong, Juma. Siapa pengikut Yesus bilang Tuhan? Nggak ada lah. Sekarang saya tanya sama saudara. Anggota TNI enggak? Anggota TNI, ya iya TNI dong. Anggota. Kalau kok. anggota Kristus enggak? Oh enggak lah, beda. Jangan samakan. Dia tuh Tuhan. Kalau kayak gitu beda. Iya, beda. Kita Kalau ini kayak di gitu bumi. beda. Tuhan kan dari sorga. Cuma kita ini dari. Ya, kalau dari begitu dunia. jangan mau diajari oleh orang-orang yang salah kalau begitu. Paulus yang iya. mengajarkan kalian itu adalah anggota Kristus. Benar enggak Alkitab- ajaran Paulus itu? Alkitab sudah bilang yang benar diambil, yang tidak benar dibuang. Itu sudah jelas. Oh, berarti Anda membuang ajaran Yesus, ajaran Paulus. Ya kalau yang salah ketik, salah terjemahan ya dibuang aja. Mati Liga. Masolang generasi. Inilah saudara. Hah. Kalau Iya, ajaran cuma ini kan Alkitab ini terjemahan, beda Al-Quran ya. Itu kan dia memang asli. Kalau Kristen punya Alkitab ini banyak yang ya saya akui juga memang banyak kelirunya. berarti merasa Iya. benar nih. Masa gitu benar nih. Oh iyalah. Saya akui dong, akui saya itu banyak terjemahan Budarni yang kok gitu Budarni? Tanggapin dong Budarni. Nggak benar ini aduh. Ya, gimana itu pendapatnya? Macam mana mau kubuat? ya, iya, kan banyak juga yang namanya terjemahan ini kan kita aja lagi yang berdoa kepada Tuhan Yesus dituntun oleh Roh Kudus supaya kita mendapat pengertian yang benar tentang Alkitab itu. Kalau dia salah terjemahan, kita langsung mengetahuinya karena kita dituntun Roh oleh Roh Kudusnya yang berarti benar. nggak ada, Pak. Roh Itu. Kudusnya berarti nggak ada. Wah, kena kayaknya Guru dah. Roh Kudusnya berarti nggak ada. Kan salah terjemahannya. Ketika menerjemahan kitabnya nggak dibantu oleh Roh Kudus. Iya, makanya kan di terjemahan itu kan, terjemahan Alkitab ini itu banyak dilibatkan oleh beberapa orang. Jadi mungkin ada yang tidak dituntun Roh Kudus. Makanya A tulis B, betul. B tulis A. Iya. Gitu. Ya disitulah terjadi kesalahannya kan. Kalau Roh Kudusnya tidak datang ketika menerjemahkan, lalu dibaca oleh orang-orang Kristen, tersesat juga dia. Karena Ya. mereka mengimani itu. Wah, Makanya Roh kalau Kudus baca Alkitab ini menyesatkan. harus berdoa dulu supaya dapat pengertian yang benar. Gitu. Lah iya, itu yang nulis yang menerjemahkan kitab Anda ternyata tidak dibimbing malah. Contoh Dan Paulus, itu Paulus dicetak, itu kan disebarkan. dituntun, Paulus itu dituntun Roh Kudus, jadi dia mengajarkan Oh, ini yang nggak benar. tahu. Bukan. Di dalam diri Paulus justru bukan Roh Kudus, tetapi roh jahat. Itu pengakuan Tapi kan dia Paulus. mengajarkan semua yang baik, tidak ada yang dia mengajarkan tidak baik, Pak. Oh, berarti menurut Anda roh jahat mengajarkan yang baik? Enggak. Nah, iya makanya di itu dalam kan diri Roh Paulus Kudus. justru ada roh jahatnya. Roh jahat itu tidak pernah mau keluar dari diri Paulus.
Itu pengakuan di dari dalam Paulusnya. Memang di dalam manusia ini, Pak, kita ini ada roh jahat, ada roh baik. Tinggal kita Ya, yang dalam ikut diri yang mana. Paulus, Pak, bukan kita. Yang Ini jahat atau Paulusnya yang baik nulis kita surat. ikut gitu loh. Paulusnya yang nulis surat, Pak. Iya, Ya, kalau dia Anda, menulis kita nggak usah surat. dibicarakan. Dia menulis surat ke 13 jemaat, benar itu. Iya, bayangkan loh, Paulus saja ketika nulis surat, 13 surat itu, di dalam diri dia itu ternyata dipengaruhi oleh roh jahat. Ingat, Pak, dia itu manusia biasa loh, Pak. Nah iya, makanya manusia biasa mengarang kitab, lalu diimani oleh dia Kristen. tidak mengarang, dia diilhami. Ah, di dalam diri dia Tulisan siapa? semua diilhami dia itu. Tapi Nah, kalau di dia dalam- manusia, ya pasti banyak ada kekurangan. Tidak ada manusia sempurna, Pak. Yang manusia Iya, yang sempurna makanya itu, Pak. isi kitabnya berarti banyak kekurangan kan? Ya, tinggal kita aja lagi yang membaca kan. Oke. Dan di dalam diri Paulus bukan Roh Kudus, Ya kan? tetapi roh jahat. Di dalam diri manusia, Pak, ada roh kudus, ada roh jahat, Pak. Enggak, dalam Ada diri roh baik, Paulusnya ada roh berdasarkan pengakuannya. Ini sebentar masuk Gurunda ya, mumpung lagi ngomong ini. Begini, Pak. Sedangkan Yesus Lah, ya, dia Tuhan, asli dia mau dicobai iblis, Pak. Iya kan? Tuhan itu, Pak. Ini loh, Mau ini dicobai datanya dia. loh, ini Kalau- datanya, kalau ini datanya Yesus ya. lengah, Kita kalau buka, Yesus kita lengah buka. waktu itu, mungkin ya sudah jatuh Yesus kan, tapi Ya, karena dia ya, Tuhan. ya Yesus. dia Ini tahu bukan ngomongin, ini kuasa-kuasa ngomongin jahat Paulusnya itu. loh. Ini ngomongin Paulusnya, ini ngomongin Paulusnya, bukan ngomongin Yesus. Ini kata Paulus. Tapi nggak usah panjang-panjang ngomong Paulus, Pak. Takut ya. Ini. Dan supaya Bukan aku takut, jangan karena meninggikan memang banyak diri. Iya, ini banyak kata ayat Paulusnya. kontra. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ternyata sampai ke bawah, utusan iblis ini tetap ada dalam diri Paulus, tidak keluar dia. Ya, makanya saya sudah bilang kan, Malah di tidak dalam tubuh dikabulkan manusia oleh ini, Tuhan. Pak, ada roh Allah, ada roh Nah, iblis. Ya itulah makanya di sini berarti Paulus dalam penginjilannya nulis surat itu dipengaruhi oleh siapa di sini? Roh jahat. Ya, Utusan tapi iblis. itu Nah, waktu-waktu sekarang tertentu, Bang. waktu-waktu Oke, lengah, nah kalau dia sekarang lengah, Pak, pasti dikuasai roh sekarang jahat, Pak. di sini Tuhan malah membiarkan Paulus dikuasai oleh roh iblis. Ya, bahkan ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus. Berarti utusan iblis ini seizin Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam kitab Anda di dalam 1 Raja-Raja. Nih ya, saya buka dulu ya. Saya buka dulu nih, biar Bapak paham juga nih. Nah, di sini tertulis apa? Nih, memang Tuhan ternyata benar nih. Ketika iblis izin kepada Tuhan akan menyesatkan orang, diizinkan oleh Tuhan, malah justru Tuhan sendiri yang menaruh roh dusta itu. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, kalau iblis yang ada pada diri Paulus sudah seizin Tuhan, berarti di sini jelas berdasarkan pengajaran kita perjanjian lama itu mengindikasikan sebagai nabi, rasul, palsu. Memang Tuhan, Pak, memang Tuhan mengizinkan ya. Sama kan ya, berarti di Muslim benar. juga begitu. Kalau begitu berarti ini Mengizinkan nabi manusia itu palsu. dicobai. Bagaimana manusia ini bisa bertahan gitu? Anda udah setuju kalau gitu berarti ini nabi palsu. Mana? Lah ini tentang nubuatannya, tentang pengajarannya di perjanjian lama. Itu kan Anda kan ambil di kitab Kejadian itu. Di kitab Raja-Raja. Kita bicara Yesus lah. Kita bicara zaman Yesus perjanjian baru. Iya, zaman Paulus sudah dikabarkan di perjanjian lama, justru untuk nabi palsu Tuhan sendiri yang akan meletakkan itu iblis. Itu Tuhan sendiri. Di sini makanya ayatnya dikatakan apa? Memang mau dicobai manusia itu kan ketaatannya sampai di mana. Berarti Ya, itu rasul palsu, nabi palsu, betul? Enggak ada, Pak. Itu memang ini memang untuk Tuhan nabi akan palsu, mencobai alamak. manusia dengan bermacam-macam cara, Pak. Iya, ini untuk nabi-nabi palsu, Tuhan akan menaruh iblis di dalam mulutnya. Di dalam diri orang tersebut. Itu untuk nabi palsu.
Nah, kalau sudah seizin Tuhan untuk nabi palsu, berarti dia tidak akan pergi walaupun dia menyebut nama Tuhan. Makanya ketika Paulus berdoa kepada Tuhan agar keluar itu iblis, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sudah 3 kali Paulus berdoa. Tapi sekarang saya tanya Bapak, tentang Paulus ini, dia nabi diutus atau bukan, Pak? Nah, kalau nabi, makanya kan nabi palsu. Jadi